Baik, kepada Bu Dinarati dan Bapak Ibu sekalian, acara pada pagi hari ini kita akan mulai ya. Yang terhormat, Direktur Penerbit Bintang Semesta Media, Bapak Lalu Bintang Wahyu Putra. Kemudian yang terhormat juga pemateri kita pada siang hari ini, Bu Rinalati, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop online kupas tuntas penulisan buku ajar bagi dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, Mbak. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di acara workshop online kupas tuntas penulisan buku ajar bagi dosen. Acara ini diselenggarakan oleh penerbit Bintang Semesta Media, sebuah penerbit buku pendidikan di Kota Yogyakarta. Semoga dalam acara ini kita sama-sama dapat belajar dan mendapatkan pengalaman yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nurahmawati selaku MC pada acara hari ini. Izinkan saya membacakan susunan acara kita pada kesempatan ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua sambutan dari Direktur Penerbit. Ini yang namanya ini? Acara ketiga adalah acara inti, yaitu workshop online kupas tuntas penulisan buku ajar bagi dosen. Acara keempat nanti dokumentasi, dan acara kelima penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Penerbit Bintang Semesta Media, Bapak Lalu Bintang Wahyu Putra. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak MC. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali rasanya Bapak Ibu saya bisa hadir dan melihat Bapak Ibu bergabung dengan kami dalam acara workshop penulisan buku ajar ini. Ini sebenarnya adalah kegiatan rutin Bapak Ibu ya. Kami sebagai penerbit bidang pendidikan itu merasa punya kewajiban gitu ya, merasa perlu untuk mengadakan acara-acara seperti ini. Dan kami di Penerbit Bintang Semesta Media, Bapak Ibu, kami beralamat di Yogyakarta ya. Tadi saya sempat lihat daftar peserta kayaknya nggak ada dari kampus yang ada di Yogyakarta ini. Sebagian besar ini berasal dari luar Jawa, Bu Rina. Dari Kendari, dari Sulawesi ya. Ada yang dari Buton, dari Maluku, ada yang dari Riau, dari Aceh bahkan ada. Tadi ada dari Natuna ya. Bogor nggak disebut, Pak. Apa? Dari Bogor nggak disebut. Oh ya, Bogor. Yang paling banyak dari Bogor. Ya betul. Nah, Bu. Yang paling banyak tuh dari Bogor. Rombongan kayaknya, Bu ya. Pak. Satu institusi, Pak. Iya, iya. Siap, Bu. Dari Bogor juga ya. Dan Bapak Ibu, saya kira beruntung hari ini kita kedatangan ada Ibu Rina Rati. Beliau nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh moderator ya. Beliau ini dulu juga dosen saya, ya, dosen pembimbing KKN saya juga waktu itu, Bu Rina Rati, dan alhamdulillah kami masih bisa bersilaturahmi, berkomunikasi dan bikin acara seperti ini. Dan informasi juga Bapak Ibu, kami sebagai penerbit apa namanya yang bergerak di bidang buku pendidikan ya, saya kira Bapak Ibu juga punya kewajiban ya untuk menulis buku ajar, buku referensi, buku monograf atau buku-buku lain yang berkaitan dengan dunia aktivitas akademik Bapak Ibu. Dan kami ingin menginformasikan di forum pagi ini bahwasanya kami menyediakan, ini lagi-lagi ya sebagai penyemangat gitu ya, kami menyediakan diskon khusus bagi Bapak Ibu yang ikut hari ini dan punya rencana untuk menerbitkan buku gitu ya. Punya rencana menerbitkan buku, silakan langsung daftar, habis ini hubungi di grup atau japri saya atau japri tim admin yang ada di grup untuk mendaftarkan diri dulu ya. Karena kami
punya program diskon nggak begitu besar sebenarnya karena kami sebagai penerbit juga berupaya menyiasatinya begitu ya 20% Bapak Ibu, dan ini berlaku selama 3 bulan bagi peserta yang ikut acara ini. Jadi bisa diklaim selama 3 bulan berlaku. Jadi kalau voucher 3 bulan gitu ya. Silakan Bapak Ibu nanti tinggal menunjukkan surat atau bukti penyataan ikut dari workshop ini. Bisa sertifikat atau bukti pendaftaran nggak apa-apa. Nanti akan disimpan oleh tim admin kami dan menjadi bukti Bapak Ibu bisa mengklaimnya nanti sampai September terakhir berarti ya kalau 3 bulan ya. Seperti itu. Dan kemudian seperti yang kami janjikan juga di poster dalam kegiatan kali ini Bapak Ibu akan berhak mendapatkan 6 buku digital ya, 6 e-book tentang buku-buku penulisan. Kami punya stok penulisan buku ajar, referensi dan segala macam. Setelah acara ini kami akan kirimkan melalui email yang Bapak isi ketika mendaftar dan juga akan kami kirimkan sertifikatnya ya. Dan juga rekaman dari pertemuan ini akan kami upload di YouTube kami Bintang Semesta Channel. Bapak Ibu bisa akses nanti kalau ingin mengulik lagi ya atau ingin melihat lagi pertemuan atau penjelasan Bu Rina bisa dilihat di situ. Mungkin sekian dari saya sebutannya biar langsung ke Bu Rina, kita langsung eksekusi materinya ya Bu ya. Sekian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesediaannya untuk ikut dalam kelas ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur atas sambutan yang telah diberikan. Baik Bapak dan Ibu peserta, selanjutnya adalah acara inti kita pada hari ini, yaitu workshop online kupas tuntas penulisan buku ajar bagi dosen yang akan dipandu oleh rekan kami, Yosi Sulastri. Kepada Yosi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bu Rina Rati selaku narasumber pada acara workshop online Kupas Tuntas Penulisan Buku Ajar bagi Dosen. Selamat pagi juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu para peserta dalam acara workshop online yang diadakan oleh Bintang Semesta Media pada tanggal 8 Juni 2024 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Yosi Sulastri yang nanti akan memandu acara workshop online Kupas Tuntas Penulisan Buku Ajar bagi Dosen selama 2 jam ke depan. Sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu terkait pelaksanaan dari workshop kita pada kesempatan pagi hingga siang hari ini. Yang pertama, sesi workshop ini akan kita bagi menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah pemaparan langsung oleh narasumber kita, Bu Rina Rati. Kemudian yang kedua adalah sesi tanya-jawab. Pada sesi pemaparan materi, para peserta bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaannya di kolom komentar atau di kolom obrolan. Dan nanti bagi para peserta yang ingin menanyakan secara langsung bisa mengangkat tangan atau raise hand, sehingga ketika sesi tanya-jawab bisa untuk dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada narasumber kita. Itu peraturan dan dari pelaksanaan workshop kita. Kemudian, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Bu Rina Rati. Selamat pagi, Bu. Semoga dalam keadaan sehat. Pagi, Mbak. Iya, alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu lagi. Mungkin sudah hampir 1 tahun yang lalu ya, Bu, kita mengadakan workshop ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan 8 Juni 2024, kita bisa kembali dalam acara workshop online bersama Bu Rina Rati ini. Ini mungkin perlu saya perkenalkan terlebih dahulu ya kepada Bapak Ibu sekalian siapa narasumber kita, karena dari profilnya ini mengenai buku ajar sudah matang dengan banyaknya buku yang sudah ditulis oleh Bu Rina. Jadi Bu Rina Rati ini adalah seorang dosen dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia PBSI di Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Tetapi selain sebagai dosen, Bu Rina juga merupakan asesor dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, BANPT. Kemudian Bu Rina juga seorang asesor dari Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan atau LAMDIK. Dan
sebagai reviewer juga dari beasiswa LPDP dan BPI. Peranan Bu Rina ini cukup banyak ya Bu, mungkin sangat sibuk sekali dan alhamdulillah masih bisa memberikan kesempatan untuk mengisi workshop online pada kesempatan hari ini. Dan selain itu, yang menjadi pemateri atau narasumber kita juga menyenangi dunia tulis menulis. Ada cukup banyak daftar buku yang sudah ditulis oleh Bu Rina dengan beragam jenisnya ya, dari buku puisi, cerpen, cerita anak-anak, dan yang pasti Bu Rina juga aktif menulis buku ajar. Ini materi untuk workshop kita hari ini adalah penulisan buku ajar bagi dosen. Dan mungkin nanti pada kesempatan kali ini Bu Rina akan menjelaskan beberapa hal tentang apa itu buku ajar, lalu memahami fungsi dan tujuan dari buku ajar. Kemudian nanti Bu Rina juga akan memberikan kiat kepada Bapak Ibu peserta tentang bagaimana menulis buku ajar tersebut. Dan mungkin semoga nanti ada muncul bagaimana juga mencari ide dan menulis buku ajar gitu ya Bu. Dan mungkin nanti akan pula ada sedikit tips atau trik dari Bu Rina tentang bagaimana dosen itu bisa produktif dalam kepenulisannya gitu. Dan tanpa berlama-lama, mungkin langsung saja saya serahkan kepada Bu Rina Rati karena ini pesertanya cukup banyak dari beragam daerah ya Bu. Ada dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Papua, Bali juga ada Ibu. Jadi ini cukup dari Kepulauan Riau juga ada dan cukup beragam pesertanya. Jadi mungkin nanti bisa saling berdiskusi terlebih dahulu. Dan saya persilakan kepada Bu Rina. Jadi nanti ada waktu hingga pukul 11 untuk menjelaskan materi dari workshop online kupas tuntas penulisan buku ajar bagi dosen. Saya persilakan kepada Bu Rina. Terima kasih. Tes Mbak, suara Ibu jelas? Jelas Ibu. Baik. Jelas, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini meskipun kita berada di berbagai provinsi tapi kita bersama dalam satu Zoom ya untuk saya berbagi pengalaman. Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah mendengarkan paparan saya, Bapak Ibu betul-betul termotivasi ya untuk menulis. Karena biasanya cukup mendengarkan, mendapatkan sertifikat, kemudian wah berhenti. Nah ini harapan kami di antara Bapak Ibu semua peserta nanti akan mencoba menulis buku aja. Mbak saya langsung share materi ya. Mbak, Baik, ini saya dengan siapa ya Mbak siapa? Yosi Sulastri. Oke Mbak Yosi, Ibu bagi materi ya. Oke Ibu, siap. Baik, sudah tampil? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai pembahasan. Mungkin saya nanti agak sedikit lompat ya, kalau menurut saya itu tidak terlalu penting ya, agar Bapak Ibu mendapatkan materi yang lebih lebih baik lagi gitu ya. Yang pertama Bapak Ibu, ini bahan ajar ya. Jadi bahan ajar itu ada beberapa yang dimasukkan dalam kelompok bahan ajar, ada modul, ada buku ajar atau buku teks, kemudian ada buku referensi. Nah, buku referensi ini yang biasa Bapak Ibu gunakan ketika kita menulis makalah ya. Saya kira bukan hal yang asing. Dan yang terakhir adalah monograf. Ini jarang sekali Bapak Ibu yang menulis monograf ya. Padahal peluang untuk menulis monograf itu sebetulnya lebih mudah dibandingkan buku ajar. Tapi karena materi pada kali ini adalah buku ajar, jadi nanti saya akan tetap lebih fokus ke buku ajar. Meskipun saya akan sedikit menyinggung ya tentang penyusunan monograf ini karena ini menarik sebetulnya. Sayang kalau Bapak Ibu hanya mendapatkan materi bagaimana menulis buku ajar saja karena ini juga berkaitan dengan monograf. Kemudian kita lihat pada bahan ajar ini ya Bapak Ibu. Sebagaimana kita ketahui bahwa
bahan ajar itu adalah informasi, alat, atau teks yang diperlukan kita sebagai dosen untuk perencanaan dan perlahan implementasi pembelajaran. Tidak perlu saya perpanjang ya Bapak Ibu. Ini kita lanjutkan pada materi yang kedua. Ini bentuk bahan ajar ya Bapak Ibu. Ada handout gitu ya, seperti yang dulu kita masih pakai itu, atau sekarang mungkin pakai PPT begitu ya. Kemudian ada video, film yang juga sering kita tampilkan agar mahasiswa tertarik ya dengan materi kita. Kemudian ada juga gambar dan seterusnya ya. Kita langsung ke berikutnya. Ini modul tidak perlu saya jelaskan Bapak Ibu ya. Kita akan langsung ke berikutnya. Nah ini. Karena kita sebagai dosen, tentu yang perlu diketahui oleh kita ini adalah jenis buku yang diakui oleh perguruan tinggi. Yang pertama adalah buku referensi, Bapak Ibu. Buku referensi ini adalah buku-buku yang biasa kita gunakan ya untuk narasumber kita membuat makalah, gitu, atau ketika Bapak Ibu menyusun tesis atau disertasi, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah monograf. Ada yang menggunakan istilah monografi atau monograf. Yang ketiga adalah buku ajar atau buku teks yang kita bahas pada pagi siang hari ini. Dan yang terakhir adalah modul. Nah, kita mengacu kepada buku pendidikan tinggi ya, Bapak Ibu, di dalam PP nomor 75. Yang pertama, saya ambil yang langsung berkaitan dengan buku teks ya, Bapak Ibu. Buku teks pada pendidikan tinggi merupakan buku ajar ya. Di sini kita lihat. Nah, yang kaitannya dengan setiap mata kuliah di perguruan tinggi. Ini agak Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi di sini kita lihat ya Bapak Ibu bagaimana posisi buku teks ya atau buku ajar di sini. Setiap mata kuliah yang Bapak Ibu ampu di perguruan tinggi atau di kelas ya, itu yang akan kita angkat menjadi buku teks atau buku ajar. Jadi tidak terlalu sulit sebetulnya kalau Bapak Ibu mengampu mata kuliah satu semester misalnya 3 begitu. Berarti itu yang memungkinkan Bapak Ibu angkat menjadi buku ajar. Jadi tidak perlu materi lain, tetapi khusus mata kuliah yang biasa kita ampu. Tetapi mata kuliah ini sebaiknya ya sesuai dengan bidang ilmu kita. Jadi jangan mengajar mata kuliah yang di luar rumpun ilmu kita ya. Saya kira kalau ini Bapak Ibu dosen tentu sudah menerapkan ya bahwa kita mengajar sesuai dengan keilmuan kita. Nah, mata kuliah yang kita ampu dalam satu semester itu ada berapa, maka kemungkinan itu yang bisa diangkat menjadi buku teks. Ya. Kemudian nomor 2, saya kira disusun oleh dosen dan pakar. Ya. Jadi memang buku teks ini disusunnya oleh dosen, oleh kita, ya, atau oleh pakar. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengajar itu kan kita kadang-kadang ada satu kelas, satu mata kuliah di 2 kelas gitu. Ada yang semua diajar oleh satu dosen, ada juga yang diajar oleh 2 dosen atau tim. Nah, sebetulnya peluang untuk bisa menulis bersama dengan tim Bapak Ibu ya, tidak harus menulis sendirian. Kemudian berikutnya sudah ya sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan dan seterusnya. Oke, kita lihat lagi. Ini adalah buku pegangan mata kuliah ya Bapak Ibu sesuai. Jadi sebetulnya kalau Bapak Ibu sudah punya buku ajar mata kuliah tertentu, ketika kita akan mengajar mata kuliah ini, buku ini kalau sudah dicetak Bapak Ibu bisa jual atau bagikan ke mahasiswa. Kalau itu berupa file, filenya bisa kita berikan ke mahasiswa. Sehingga mahasiswa itu sudah tahu materi pertemuan pagi ini atau pertemuan pertama itu materinya apa, kemudian materi yang kedua apa, dan seterusnya gitu. Sebenarnya itu yang memudahkan kita apabila kita memiliki buku ajar ya Bapak Ibu. Baik. Tidak semua ya Bapak Ibu tidak semua bahan ajar itu buku ya. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian kita langsung saja nanti ini. Nah, ini. Bapak Ibu kita lihat di sini ya bahwa syarat buku ajar itu kalau dulu itu 2 spasi Bapak Ibu. 2 spasi. Kalau sekarang kok saya lihat di aturan yang baru itu 1,5 spasi gitu. Jadi aturan ketika saya menulis buku ajar itu masih 2 spasi. Tapi aturan yang terbaru kemarin saya lihat Webdikti itu sudah 1,5 spasi gitu. Tapi tetap halamannya 200. Nah, 200 halaman itu kan banyak ya Bapak Ibu. Jangan menjadi beban ketika kita menulis buku ajar 200 halaman. Kerjakan saja. Insya Allah nanti
akan bertambah halamannya karena sesuai dengan RPS kita ya. Jadi yang berikutnya kita lihat dulu sesuai dengan format buku ajar. Nah, kalau kita menulis 200 halaman tetapi tidak sesuai dengan format buku ajar gitu ya, itu tentu tidak bisa dikelompokkan dalam buku ajar. Kemudian apa saja ya urutannya nanti akan saya jelaskan berikutnya. Kemudian harus sesuai dengan RPS mata kuliah yang diambil oleh Bapak. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Bapak Ibu mengajar apa? Nah, misalnya saya tanya dulu nih biar ada komunikasi ya. Bu Meti, Assalamualaikum Bu Meti. Bu Meti. Bu Titi. Oke, dalam. Assalamualaikum. Bu Titi dari mana Bu Titi? UIN Tulungagung, Ibu. Dari mana? UIN 1, Tulungagung. UIN Tulungagung ya. Baik. Bu Titi, Mohon. Bu Titi ngajar mata kuliah apa Bu Titi? Kemarin morfologi, Ibu. Terus semester berikutnya? Puisi. Untuk semester ini insya Allah semantik dengan fonologi. Baik Bapak Ibu. Nah, kalau semester ini Bu Titi mengajar morfologi gitu ya, atau semester depan mengajar morfologi, pokoknya kita fokus kepada mata kuliah yang kita ambil. Semester ganjil apa, semester genap apa, berarti itu sasaran kita akan menulis buku ajar gitu ya. Nah, kan mudah Bapak Ibu ya, tidak perlu lagi mencari mata kuliah yang lain, di mata kuliah yang lain, karena sesuai dengan RPS. Nah, Bu Titi saya tanya, Bu Titi sudah punya RPS belum? Sudah ya? Sudah punya RPS kan? Pasti, Sampun Ibu, sudah. Sudah punya RPS, berarti itu dasar kita membuat buku ajar ya. Kemudian kita lihat lagi, apa saja yang harus ada di dalam buku ajar. Yang pertama, Bapak Ibu harus ada pengantar. Ya, pengantar. Kemudian yang kedua, batang tubuh atau isi. Ya. Kemudian yang ketiga, harus ada daftar pustaka. Tidak mungkin daftar pustaka itu tidak ada, karena bagaimanapun juga mata kuliah kita kan mengacu kepada beberapa referensi. Kemudian yang keempat itu ada glosarium. Nah, saya mencoba menulis buku ajar tanpa glosarium ya, ternyata lolos juga Bapak Ibu. Idealnya memang harus ada glosarium, tapi kalau misalnya Bapak Ibu agak kesulitan, itu saya kira langsung ke indeks juga tidak apa-apa. Kemudian yang keenam adalah biodata penulis. Jadi ini isi buku ajar. Yang pertama harus ada pengantar dari kita. Isinya apa pengantar itu? Pengantar itu kan sebenarnya ucapan terima kasih atau tujuan kita menulis buku ajar itu apa, begitu ya. Kemudian batang tubuh, isi materi yang akan kita tulis sesuai dengan RPS tadi. Kemudian daftar pustaka. Nah, Bapak Ibu, daftar pustaka ini bisa diisi oleh kita untuk setiap materi atau bisa dijadikan di bagian terakhir. Ya, boleh. Misalnya, kan kadang-kadang kita tuh menulis buku ajar itu begini, atau mengajar ya. Pertemuan pertama itu ada 3 buku yang kita ampu ya, atau kita jadikan referensi. Materi pertemuan kedua juga buku itu kan kita pakai juga gitu ya, karena masih berkaitan dengan topik 1 gitu. Nah, kalau setiap pertemuan ada 3 atau 4 mungkin atau 5 referensi, itu beberapa pertemuan berikutnya kan ada buku juga yang sama yang kita gunakan. Maka itu bisa dijadikan satu di bagian terakhir khusus untuk daftar pustaka. Yang jelas inti dari buku ajar itu 1 ada pengantar, yang kedua ada batang tubuh, 3 daftar pustaka, glosarium, indeks, dan biodata. Ya. Baik, berikutnya bagaimana strategi menulis buku ajar. Yang pertama Bapak Ibu, kadang-kadang kan kita ingin ya, wah saya ingin sekali menulis buku ajar, tapi nggak ada waktu gitu ya. Atau mungkin kita sibuk dengan kegiatan yang lain, karena semua dosen itu kan ada kewajiban mengisi BKD ya, harus punya penelitian, harus punya pengabdian, belum publikasi ya, belum Bapak Ibu sibuk ngurusi akreditasi gitu ya. Jadi banyak sekali kegiatan dosen. Tetapi bagaimana cara kita menulis buku ajar? Saya berikan strategi yang pertama. Bapak Ibu, yang pertama siapkan RPS-nya, ya RPS-nya. Nah, RPS itu kan 1 semester ada 16 pertemuan ya. Kita pertemuan UAS dan UTS-nya kita hilangkan, berarti pertemuan di kelas kita tuh ada 14 pertemuan. Nah, 14 pertemuan inilah yang akan kita deskripsikan atau kita tulis di dalam buku ajar. Nah, di dalam 14 pertemuan, mohon diperhatikan Bapak Ibu ya, 14 pertemuan itu kan kadang-kadang ada
yang satu materi itu karena panjangnya atau karena banyaknya, materi itu dibagi dalam 2 pertemuan. Begitu ya. Nah, kalau materinya sama, Bapak Ibu, atau topiknya sama, itu cukup kita masukkan dalam 1 bab saja. Ya. Tapi kalau misalnya materi berikutnya itu berbeda, itu kita pisahkan 1. Tapi kalau materinya sama, itu kita bisa dijadikan 1 bab. Ya. Kalau misalnya 14 pertemuan itu semuanya beda-beda, berarti kan ada 14 bab ya Bapak Ibu, gitu kan? 14 bab. Kita kan membutuhkan 200 halaman ya, 200 halaman minimal. Berarti kalau 1 pertemuan itu kan kita cukup berapa nih, Mbak Yosi? Kalau 200 halaman dibagi 14. Ya, sekitar 15 halaman ya, masih dipotong nanti sama glosarium, indeks dan seterusnya Bapak Ibu ya, 10 sampai 12 halaman lah untuk 1 pertemuan. Bapak Ibu setiap hari ketika kita mengajar, itu kita berapa mengajar? 100 menit kan? Kalau setiap ucapan kita, Bapak Ibu tulis, itu sudah berapa lembar gitu ya. Setiap hari kita mengajar materi yang sama, yang bertahun-tahun dengan materi yang sama. Itu kalau kita tulis ucapan-ucapan kita, itu sudah lebih dari 10 halaman. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, siapkan PPT. Ya, biasanya kita punya PPT ya. Nah, PPT ini kan sudah kita siapkan, maka itu yang dideskripsikan di dalam kalimat-kalimat berikutnya yang kita siapkan dalam buku ajar. Tentu Bapak Ibu harus membuat dulu, menyiapkan ya bab 1 nanti bab 1 pertemuan 1 dan seterusnya nanti saya berikan pada slide berikutnya. Kemudian tulis dalam bentuk format buku ajar dan lengkapi dengan latihan soal dan daftar pustaka. Nah, yang membedakan salah satu yang membedakan buku ajar dengan referensi itu adalah adanya rangkuman, adanya latihan soal. Kalau misalnya buku referensi kan tidak ada ya latihan soal. Ya. Tapi kalau buku ajar itu ada latihan soal. Kenapa? Karena setiap pertemuan ketika kita mengajar kan tentu ada tujuan ya agar mahasiswanya mengerti ini, memahami ini, bisa membandingkan ini, begitu kan? Nah, maka itu yang kita buat soalnya. Jadi jangan terlalu banyak, 1 pertemuan cukup beberapa soal. Bolehkah kita membuat soal itu dalam bentuk checkpoint? Boleh Bapak Ibu, ya soal buku ajar itu boleh menggunakan checkpoint. Jangan terlalu banyak karena cukup untuk 1 pertemuan. Kalau mau buat soal esai itu juga jangan terlalu banyak, cukup 3 atau 2 atau 3 saja. Begitu ya Bapak Ibu untuk yang soal. Gitu. Berikutnya kita lihat lagi strategi kedua. Nah ini langsung ke strategi ya. Strategi kedua. Hal yang sama, siapkan RPS yang 14 pertemuan tadi ya. Yang UAS dan UTS-nya tidak kita masukkan. 14 pertemuan sama, kita kelompokkan dulu ya, Bu Titi, Bu Meti, Bu Peti ya. Kita kelompokkan Ya, dulu Bu. Pak Hardi, tadi saya, Pak Hardi, Pak siapa lagi? Kita kelompokkan ya dari 14 pertemuan itu. Mana Ya, materi kamu? Kalau ada tadi Bu Meti itu dari kebidanan ya. Saya tidak terlalu memahami ya, nih Bu. kebidanan. Ada nggak Bu Meti 1 topik yang diajarkan dalam 2 pertemuan Bu Meti? Ada Satu ya? topik ada Bu, ada. Kadang Ya. karena tidak terlalu banyak materi, jadi kan sudah 2 kali ya tetap begitu Bu. Ya. Contohnya materi apa Bu Meti? Kalau di saya itu yang ini Bu, yang KKPK Bu, KKPK untuk kebidanan keterampilan dasar kebidanan itu kan banyak sekali materi. Kadang tidak bisa 1 pertemuan Bu, itu Nah, bisa 2 itu. kali. Ya. Ya, itu maksud saya Bu Meti. Jadi kalau ada 1 materi yang biasa kita ajarkan dalam 2 atau 3 pertemuan, gitu kan, itu kita Ya. bisa jadikan 1 bab, gitu ya. 1 bab. Jadi tidak 14 bab kan Bapak Ibu, mungkin bisa 10 bab, mungkin juga 9 bab, begitu ya. Mungkin juga ada 12 atau 13 bab. Jadi tidak terpengaruh Bapak Ibu kalau pertemuan kita tuh 14 bab, kok banyak sekali ya. Memang buku ajar kan 14 pertemuan gitu. Tapi kalau ada 1 materi yang sama topiknya dan kita biasanya mengajar dalam 2 pertemuan untuk materi yang sama, kita jadikan satu bab ya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, nah saya beri solusi Bapak Ibu. Kan menulis buku ajar itu banyak Bu Rina, 200 halaman gitu. 200 halaman, wah kapan selesainya ya?
Menulis buku ajar itu target saja Bapak Ibu 1 semester selesai gitu ya. Paling lama 1 tahun lah. Karena kan mata kuliah itu biasa kita ngajar, bahkan mungkin selama Bapak Ibu menjadi dosen, itu kan yang Bapak Ibu ampu kan gitu. Masa kita selama mengajar bertahun-tahun kita tidak punya buku ajar yang kita ajarkan selama ini. Jadi target kita 1 semester selesai, paling lama setahun gitu. Kadang-kadang saya juga pernah Bapak Ibu menulis buku referensi itu sampai 2 tahun ya terbengkalai ya, karena begitu banyak aktivitas kita. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita punya target ya. Nah, ada satu cara Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu agak kesulitan ya mendeskripsikan apa yang ada di PPT, Bapak Ibu bisa merekam suara Bapak Ibu sendiri, kan sekarang sudah ada ya di Google Translate itu ya Bu, yang sebelahnya itu kan ada rekam, itu direkam saja ya. Nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan. Nah, pada saat itulah Bapak Ibu bisa mengetik ulang. Ya, bisa mengetik ulang apa yang sudah kita bicarakan, karena biasanya kalau memulai menulis tuh aduh, apa ya, sulit ya Bapak Ibu. Padahal kalau di kelas Bapak itu setiap hari lancar ya. PPT-nya hanya 10 atau 15, tapi kita bisa berbicara 100 menit. Jadi sesungguhnya apa yang akan kita sampaikan itu sudah kita miliki. Hanya ketika dituliskan dalam bentuk kalimat gitu ya, dalam bentuk paragraf, itu yang memberatkan bagi Bapak dan Ibu. Nah, bisa dideskripsikan ya Bapak Ibu, direkam kemudian dideskripsikan. Sama dibuat dalam bentuk form. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu merasa kesulitan untuk menulis buku ajar sendirian, Bapak Ibu silakan mencari teman satu tim yang sama-sama mengajar mata kuliah tersebut. Ya, jadi kalau satu mata kuliah itu diampu oleh 2 orang, silakan Bapak Ibu berdua. Mungkin misalnya Bu Meti ya, Bu Meti itu dari mulai masuk pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7, gitu ya. Kan pertemuan 8-nya sudah UTS ya Bu Meti ya. Kemudian nanti pertemuan 9 sampai pertemuan ke-15 itu teman Bu Meti yang satu tim lagi. Kan materinya sama karena kita mengajar mata kuliah yang sama, hanya beda kelas saja. Nah, itu juga lebih mudah kan Bapak Ibu, lebih enteng saya kira kalau 200 itu dibagi 2 kan menjadi 100 halaman. Begitu ya Bu Meti? Ya Bu. Ya, bagaimana Bapak Ibu yang lain ini? Setelah dijelaskan ini seperti bagaimana Bu? Pak Hardi, bagaimana Pak Hardi? Ya Bu. Gimana? Bisa nggak tuh nanti kita cari teman satu tim? Kalau Bapak Ibu tidak punya tim, saya masih punya trik satu lagi. Cari mahasiswa Bapak Ibu. Ya, nih. Mahasiswa itu senang kalau diajak dosennya untuk mengerjakan sesuatu, membantu penelitian, membantu pengabdian. Menulis buku itu mudah. Bapak Ibu rekam saja. Kalau nggak rekam, kita minta bantuan mahasiswa. Mahasiswanya jangan mahasiswa yang baru semester 1, 2, 3, 4 ya. Mungkin mahasiswa yang sudah di atas ya mungkin ya. Jadi silahkan dibantu. Atau Bapak Ibu memilih sendirilah mahasiswa. Kira-kira kan kita bisa melihat ya, ada mahasiswa yang rajin nulis gitu, yang bisa diajak kerja sama. Minta bantuan. Mahasiswanya juga tidak 1, tidak apa-apa. Bapak Ibu bisa 2, bisa 3 begitu ya. Nanti yang menyelesaikan, membaca ulang, menambahkan referensi ya, mungkin mengedit kembali kalimat-kalimatnya, itu bisa kita sebagai dosen begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sangat sibuk tetapi ingin tetap punya buku ajar, strateginya 1 berbagi dengan teman satu tim, yang kedua bisa minta bantuan mahasiswa. Tapi jangan mengandalkan semuanya ke mahasiswa. Mahasiswa itu hanya membantu saja ya, Bapak Ibu membantu, nanti kita yang tetap melakukan edit ya, menambahkan referensi jika belum lengkap begitu ya Bapak Ibu. Insya Allah pasti bisa. Kemudian berikutnya kita lihat, nah ini Bapak Ibu, urutan buku ajar itu seperti ini. Yang pertama bab 1, ini contoh ya. Bab 1 itu kan pertemuan 1 ya. Pertemuan pertama itu tidak usah kayak kontraknya ya. Kontrak belajar itu tidak usah dimasukkan ke dalam buku ajar Bapak Ibu, langsung saja ke pertemuan pertama. Kemudian urutannya yang pertama ada tujuan pembelajaran. Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan OBE atau yang terbaru mungkin sudah menggunakan CPMK atau CPM ya. Kemudian sesuaikan dengan RPS ya Bapak Ibu. Pertemuan 1 itu apa tujuannya. Kemudian yang kedua kita tulis materi pembelajaran, gunakan poin B. Nah, materi pembelajaran ini kalau sedikit cukup materi 1 apa,
materi kedua apa. Kalau banyak, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Meti, ada banyak Bu materinya, tapi satu topik berarti materinya yang diperpanjang Bapak Ibu. Bisa materi 1 apa, materi 2 apa, materi 3 apa, materi 4 apa, begitu. Jadi kalau yang satu pertemuan, satu bab itu materinya bisa 2 saja cukup, atau 3 paling banyak. Tapi kalau 2 pertemuan, kan tentu materinya cukup banyak. Nah, maka tetap aja di materi ini yang kita perbanyak. Pertemuan 1 apa, 2, 3, 4 misalnya. Kalau tujuannya kan sama, karena memang satu topik. Kemudian yang ketiga, yang C, ini adalah rangkuman ya, atau ringkasan. Nah, ini ciri khas dari buku ajar ya. Satu, ada tujuannya, yang kedua dan ketiga adalah ringkasan. Kita meringkas kembali. Ya, saya nanti akan berikan contoh dari buku ajar saya yang lolos dikti ya Bapak Ibu. Karena kalau kita hanya berbicara teori itu semua bisa Bapak Ibu. Mudah ya. Nanti buat ini Bapak Ibu, tapi prakteknya tuh tidak. Nanti saya akan berikan contoh buku ajar saya yang lolos dikti sehingga Bapak Ibu juga termotivasi. Ternyata mudah ya membuat buku ajar itu gitu, hanya perlu sabar saja. Yang ketiga, ringkasan atau rangkuman, dan yang keempat itu adalah evaluasi, ya, latihan dan soal. Tidak usah terlalu banyak seperti yang tadi saya sampaikan. Evaluasi itu bisa 1, bisa 2 soal, bisa 3, bisa juga pilihan ganda. Kalau pilihan ganda juga mungkin Bapak Ibu tidak perlu banyak ya, 5 sampai 10 sudah cukup ya, karena pilihan ganda kan mahasiswa lebih cepat mengerjakannya daripada mengerjakan soal esai. Nah, nanti saya beri contoh langsung dari buku ajar yang sudah saya tulis, itu teori dan aplikasi semiotik. Tapi sebelumnya kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Ini saya minta beberapa pendapat dulu. Ini mau langsung ke buku ajar aplikasi semiotik atau lanjutkan materi ini? Lanjutkan materi dulu. Materi dulu, Bu. Oke, siap. Berarti mendengarkan nih semuanya ya. Ya. Mendengarkan ya, kita lanjut. Nah, kemudian kita lihat dulu Bapak Ibu ya yang berikutnya. Nah, di sini kan sudah ada ya Bapak Ibu beberapa catatan dari saya. Jangan lupa apa yang sudah kita tulis di sini ya. Misalnya setiap kalimat gitu ya. Nah, sering kali Bapak Ibu kita lupa ya kalau menulis itu menggunakan kalimat-kalimat yang panjang ya. Kalimat majemuk bertingkat gitu ya, sehingga sangat sulit dipahami gitu ya. Kita buatlah kalimat itu yang sederhana. Minimal ada subjek dan predikatnya. Nah, saya punya pengalaman Bapak Ibu ketika buku ajar yang saya tulis lolos, kemudian saya dipanggil ke Jakarta gitu ya. Catatannya itu sederhana, tapi justru membuat saya belajar. Oh ya, saya menulis buku puisi, kebetulan saya di sastra ya Bapak Ibu. Saya menulis buku puisi yang saya tunjukkan untuk mahasiswa semester 3 ya. Kemudian komentar dari reviewer itu adalah buku ini terlalu sulit dipahami karena terlalu banyak istilah-istilah asing begitu ya, atau mungkin terlalu sulit begitu ya karena banyak banyak kata-kata yang perlu dijelaskan ulang begitu atau perlu melihat kamus. Oh ya, kalau begitu Ibu harus sesuaikan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menulis buku ajar untuk mahasiswa semester 1 atau semester 2, jangan samakan dengan bahasa yang kita tujukan untuk mahasiswa semester 7 atau semester 6. Gitu ya. Jadi tentu lebih sederhana ya, karena semester 1 kan baru masuk kuliah begitu ya. Silakan disederhanakan bahasa-bahasanya. Jangan terlalu banyak istilah asing begitu ya. Atau kalau kali ada istilah asing tentu harus ada penjelasan dulu ya Bapak Ibu. Nah itu. Kemudian kurangi ya kesalahan ketik. Jadi kalau kita sudah melakukan pengetikan, apalagi kalau Bapak Ibu mengetik tim ya, itu kan biasanya kita tidak satu kalimat ya. Nah itu perlu diedit kembali agar ada kesamaan, konsistensi gitu menggunakan istilah-istilah yang sama. Gitu. Kemudian ejaannya jangan sampai kita salah ngetik gitu ya, karena itu kan ketelitian kita saja di dalam mengetik. Jadi hindari kalimat-kalimat yang panjang, kalimat majemuk bertingkat, itu dihindari. Buat saja kalimat yang sederhana, yang mudah dipahami. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau ditanya ketika ada teman-teman, Bu Rina gimana kok bisa membuat buku setiap tahun? Saya katakan saya berniat sungguh-sungguh untuk menulis buku itu setahun sekali. Ya. Dan saya menghargai usia yang diberikan oleh
Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bahwa kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk mengajar, bertemu kolega gitu ya, mengerjakan banyak aktivitas. Sayang kalau apa yang sudah kita miliki itu kita tidak tuliskan dalam buku untuk mahasiswa kita. Jadi niat yang sungguh-sungguh. Penulisan buku ajar itu adalah rencana kita 1 semester atau 1 tahun, tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting selesai gitu kan. Karena buku ajar yang baik itu yang selesai. Kalau Bapak Ibu mengerjakan dalam 1 malam itu tidak mungkin selesai. Dalam 1 bulan pun wah itu Bapak Ibu ngoyo nanti ya. Kalau 1 malam, 1 bulan misalnya, 1 hari harus ngetik 7 halaman itu juga ngoyo. Jadi silakan Bapak Ibu atur sedemikian rupa, jangan membuat kita stres, tapi akan membuat kita senang pada akhirnya. Karena buku ini akan terbit, ada nama Bapak Ibu, begitu ya. Mahasiswa juga akan bangga dosennya menulis buku, begitu ya. Dan yang paling penting Bapak Ibu sering diundang seperti saya di mana-mana melatih penulisan buku ajar ya, gitu. Kemudian disiplin diri, meluangkan waktu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sibuk, ya semua sibuk ya Bapak Ibu, kita punya waktu 24 jam, tapi tetap harus meluangkan waktu. Mau 1 jam sebelum tidur, kita luangkan untuk menulis, membuka file buku ajar itu, atau kita setelah sholat subuh, mungkin kita ngaji dulu, setelah ngaji kita buka dulu, wah kita masak dulu Bu, ya udah masak dulu. Tapi kita tetap setiap hari itu harus punya peluang untuk membuka file buku ajar kita, dan kita ngetik beberapa halaman saja. Itu yang saya lakukan selama, dan alhamdulillah berhasil ya Bapak Ibu, meskipun kelihatannya kok mudah, padahal tidak mudah juga. Bagaimana kita menaklukkan jadwal-jadwal kita yang banyak ya, tetapi yang paling penting adalah kita mencoba untuk menulis. Satu lagi, jangan jangan ini loh, merasa tersinggung gitu ya, apabila ada teman-teman dosen yang berkomentar tentang buku Bapak Ibu ya. Wah buku kayak gini jelek lah, kurang bagus lah, dan seterusnya itu nggak usah didengarkan karena mereka tuh belum tentu bisa. Jadi yang paling penting ketika Bapak Ibu sudah menulis, sudah diniatkan saja ini untuk mahasiswa kita sebagai buku ajar. 1 untuk mahasiswa kita, 2 kontribusi kita kepada prodi yang kita cintai. Prodi yang kita cintai sekaligus berarti kita memberikan kontribusi kepada universitas di mana kita mengajar. Karena karya-karya dosen adalah bagian kan yang memberikan kontribusi sebuah universitas. Kemudian daftar pustaka. Nah, Bapak usaha. Istilahnya itu usahakan 10 tahun terakhir. Sama sih ya, prinsipnya sama seperti kita membuat artikel ilmiah 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir begitu. Tapi kalau buku-buku babon, buku-buku lama itu kan tidak mungkin 10 tahun terakhir karena bukunya lama. Itu enggak apa-apa Bapak Ibu ya. Biasanya idealnya tuh 20% kita masih boleh menggunakan buku-buku lama ya. 40% juga masih bisa sebetulnya kalau buku ajar ya, karena kita masih kesulitan. Tapi kalau kita membuat artikel ilmiah baik untuk Sinta maupun Scopus, kita harus betul-betul di bawah 10% ya digunakan. Kemudian ini lagi, saya sangat bersemangat ya ketika Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini. Dengan harapan satu Bapak Ibu, bukan hanya menulis buku ajar itu kepentingan prodi Bapak Ibu saja, tetapi saya memberikan informasi bahwa Dikti itu memberi kesempatan kepada kita menulis buku ajar. Dan Dikti itu 1 tahun sekali itu memberi peluang 100 penulis buku ajar. Ya, 100 loh Bapak Ibu, banyak kan? Nah, 100. Meskipun pengalaman saya, meskipun ada teman-teman yang menulis buku ajar itu waktu itu tidak sempurna, ya, tidak sempurna. Ada yang masih tujuan pembelajarannya tidak ada, begitu ya. Tapi ternyata diberitahu pada saat pelatihan di Dikti itu yang penting Bapak Ibu menulis 200 halaman dulu, gitu ya. Kemudian cep Dikti bulan April Agustus ya. Jadi sekarang Mei Juni itu ada nih Bapak Ibu, nanti Agustus itu ada tawaran hibah buku ajar. Sebetulnya ada 2. Nanti saya berikan informasi juga. Kemudian penuhi persyaratan administrasi dan jangan sampai terlambat kirim berkas. Dan jangan lupa Bapak Ibu biodata Bapak Ibu tuh dilengkapi ya. Jangan hanya nama, kemudian tanggal, semua yang Bapak Ibu telah mengikuti pelatihan. Jadi kita harus punya file yang selalu diupdate ya. Kita mengikuti pelatihan ini, kita mengikuti seminar ini, dan seterusnya gitu. Diupdatekan itu menjadi rekam jejak bagi Dikti. Kemudian ini konsep buku ajar menurut Dikti ya. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, buku ajar menyasar pada ini, buku ajar dan monografi ya. Ada istilah monograf atau monografi ya Bapak Ibu yang digunakan.
Nah, kemudian program hibah buku ajar ini diadakan setiap setahun sekali. Jadi mohon Bapak Ibu semangat ya untuk membuat buku ajar. Kemudian berikutnya, dan hanya untuk dosen Bapak Ibu ya, buku ajarnya bukan untuk guru ya. Dan ini justru peluang, tidak semua orang melirik ke sini ya. Sekarang tuh orang berlomba-lomba membuat artikel dan Scopus ya Bapak Ibu yang harus kita bayar kan. Kalau membuat buku ajar itu kita dibayar Bapak Ibu ya. Kita dibayar. Ini saya bocorkan juga ya berapa dana yang kita terima untuk perolehan buku ajar. Nah ini, tahun 2019, mungkin sekarang masih sama kalau nggak salah itu masih 22 juta ya, potong 15%. Dan tidak ada kewajiban kita untuk menerbitkan ya, tidak ada kewajiban untuk menerbitkan, tetapi kita diminta untuk melakukan revisi. Kalau diterbitkan lebih bagus lagi, ini bisa kerjasama dengan Mas Bintang tadi ada diskon 30% ya. Jadi saya kira ini sudah bagus ya Bapak Ibu sasaran dari Pak 20% Ibu. Bintang. Ya. Gimana? Ya, diskon 20%. Oh, diskon 20% tuh. Ya. Ada lagi diskon 20% gitu ya. Nanti masalahnya tanyakan ke Mbak Yosi ya. Oke. Ini buku referensi syaratnya ya. Kalau buku referensi seperti yang Bapak Ibu tulis seperti biasa ya. Ada tulisan dalam bentuk buku pembahasan, bidang ilmu sesuai dengan bidang kita ya. Ada masalah, ada kebaruan, ada metodologi ya. Ada data, ada teori mutakhir, dan sama selalu ada daftar pustaka. Ini untuk buku-buku referensi yang mengacu. Bedanya tadi dengan buku ajar, kalau di dalam buku ajar itu setiap satu bab gitu ya. Nanti saya juga berikan contohnya untuk buku referensi yang sudah saya tulis. Nah, Bapak Ibu sedikit menyinggung tentang monograf. Nah, apa bedanya buku ajar dengan monograf? Ya, Bapak Ibu mungkin punya peluang dua-duanya ya, karena monograf pun memiliki jatah di dikti Bapak Ibu, ada dana lagi, tapi bukan buku ajar, nanti saya berikan informasi. Satu, apa itu monograf? Monograf itu adalah buku yang ditulis oleh dosen sesuai dengan bidang ilmu. Sama kan dengan buku ajar gitu. Tetapi tidak berangkat dari RPS Bapak Ibu. Tidak berangkat dari RPS. Yang diangkat hanya satu topik saja ya. Misalnya apa ya? Tadi itu Bu Meti ya. Bu Meti kan kebidanan tuh ya. Iya, iya Bu. Yang satu topik saja apa Bu yang di kebidanannya? Kalau misalnya di tempat saya kan puisi kontemporer misalnya begitu ya. Kalau di tempat Meti apa nih Bu? Mata kuliah apa dulu? Satu mata kuliah. Satu topik dari sekian mata kuliah tuh topik yang bisa diangkat apa? Misalkan tentang perawatan ini Bu, PEMPIS misalkan. Perawatan? Tentang ini tentang pemeriksaan fisik ke ibu hamil misalnya. Itu. Jadi satu topik Bapak Ibu, satu topik dari apa saja ya dari yang kita ketahui, tapi sesuai dengan bidang ilmu kita, itu bisa diangkat menjadi monograf. Nah, misal yang lebih gampang, misalnya begini Bapak Ibu, yang lebih gampang saja. Mungkin Bapak Ibu yang dari Sulawesi, dari Papua tadi ya, gitu. Kebetulan misalnya program studinya yang atau perikanan atau kelautan begitu ya, saya tidak tahu program studi apa. Itu ambil satu topik, misalnya tentang manfaat ikan A gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu menulis saja ikan A itu apa, macam-macam jenis ikan. Dikasih gambar-gambar boleh Bapak Ibu ya. Buku aja dikasih gambar boleh, dikasih grafik boleh. Jadi semuanya tidak harus berupa tulisan. Boleh, termasuk monograf. Macam-macam gambarnya apa silakan diwarnai, tapi khusus tentang ikan tadi. Kalau Bu Meti tadi tentang pemeriksaan fisik ibu pada ibu hamil misalnya. Ya, ibu hamil gitu ya. Ibu hamil maka atau kesiapan fisik ibu hamil, maka Bu Meti bisa menjelaskan ibu hamil tuh pengertian dulu ya, ibu hamil tuh apa, seperti apa. Kemudian nanti bisa menjelaskan apa saja yang harus disiapkan oleh ibu hamil gitu ya. Itu tentang ibu hamil saja atau kesiapan ibu hamil saja itu udah monograf. Itu bukan lagi hanya satu topik aja ya Bu ya. Betul. Satu topik dan harus bidangnya. Bu Meti kan di dosen kebidanan ya. Tentu kan sesuai dengan bidang yang Bu Meti ampuh selama ini. Kesiapan ibu hamil. Udah, masalah judul nanti bisa dicari yang lebih seksi ya Bu judulnya ya. Tapi topiknya ya judul tuh harus seksi Bu. Cari topiknya tentang kesiapan ibu hamil. Berarti apa yang Ibu tulis kan? Ya tentang
Kesiapan Ibu Iya. hamil apa saja yang harus disiapkan kalau hamil? Bagaimana kalau kontraksi seperti apa? Kan Ibu kita sudah pengalaman ya melahirkan ya. Bu Meti putranya berapa Bu Meti? Udah 3 Ibu. Udah 3 kan berarti sudah 3 kali kita kontraksi Ibu. Apa yang Sudah dirasakan? mahasiswa semua Bu. Iya kan Bu Meti, kita kan sudah punya pengalaman ya. Dan Iya. buku itu akan bermanfaat bagi ibu-ibu yang belum merasakan kontraksi seperti kita. Apa yang harus disiapkan? Mungkin ibu-ibu zaman sekarang lihatnya di TikTok lah ya. Itu kan hanya sedikit-sedikit. Tapi kalau Bu Meti bisa menjelaskan lengkap apa saja, itu adalah monogram. Ya. Begitu ya. Oke. Saya kembali ke Pak. Saya panggil Pak Hardi nih. Pak Hardi, Assalamualaikum. Pak Suhardi. Iya Bu, Suhardi ada Pak 2 Suhardi. Bu. Pak Suhardi sudah mendengarkan tadi ya bedanya buku ajar dengan monograf ya. Iya Oke. Bu. Nah, kalau menurut Pak Suhardi kira-kira apa nih kalau Bapak selain membuat buku ajar, Bapak kalau membuat monograf tentang apa Pak Hardi? Saya mungkin tentang orphan crops karena bidang saya di pertanian Bu, tentang tanaman Ya, yang diabaikan. ya itu. Iya Bu. Jadi satu topik Pak, sesuai dengan bidang kita, angkat dan kupas tuntas satu topik itu. Ya. Kalau bahasa sederhananya itu misalnya kupu-kupu gitu ya, maka kita tuh nulis Iya. tentang kupu-kupu. Kupu-kupu itu apa? Mengapa bisa jadi kupu-kupu? Dari mana kupu-kupu itu? Macam-macam kupu-kupu apa gitu ya? Kemudian apa manfaatnya keberadaan kupu-kupu? Itu semua tentang kupu-kupu satu topik gitu. Dan itu harus orang yang ahli ya sesuai dengan bidang. Jadi kalau Bu Meti, Bu Dwi tadi, Pak Hardi itu dengan bidang yang sendiri-sendiri, berarti kita juga sama bisa mengangkat satu topik untuk menulis sebuah monograf. Ada masalah, ada kesimpulan Bapak Ibu ya, ada kesimpulan, kemudian ada daftar pustaka. Dan jangan lupa Bapak Ibu rekam jejak Bapak Ibu sebagai penulis itu harus dilengkapi, tidak hanya nama dan seterusnya ya, tapi diperbaharui setiap tahun Bapak Ibu ya. Karena kalau kita mau mengajukan dana ke Dikti itu kan sama dengan kita tuh menjual nama kita ya. Apa saja sih yang sudah kita lakukan begitu ya. Tidak hanya sekedar menjadi dosen 5 tahun atau 10 tahun, tapi apa karya kita gitu ya. Selain publikasi yang sudah kita tulis, sebaiknya kita juga mencoba hal-hal yang baru dengan melakukan menulis buku ajar. Baik, ini ya bedakannya monograf dengan. Nah, di dalam menulis buku ajar ataupun monograf dan referensi, Bapak Ibu, ada yang harus kita pahami. Yang pertama, jangan melakukan pemalsuan, ya, pemalsuan hasil penelitian dan pengabdian dengan membuat data fiktif, ya. Jadi jangan ngarang maksudnya ya, jangan ngarang. Kemudian yang kedua, jangan memalsukan data riset, ya, tidak boleh. Kita harus betul-betul melakukan riset sendiri. Kemudian, kalaupun itu riset orang lain, itu kita harus menyampaikan sumbernya. Jadi tidak boleh diakui sebagai riset kita, atau kita tidak boleh agar hasilnya bagus misalnya, kemudian angka-angkanya kita ganti atau kita fiktifkan, itu yang tidak boleh. Jadi itu adalah pelanggar etika sebagai penulis akademik. Kemudian jangan melakukan plagiarisme ya. Nah, ini beberapa kasus Bapak Ibu ya. Para dosen itu ada yang menulis dengan melanggar ini adalah plagiarisme. Kita hindari karena itu adalah nama baik kita sendiri ya. Jadi hindari baik dalam menulis buku ajar, menulis monografi ataupun referensi. Dan jangan lupa itu kaidah penulisan ya. Kalau itu saya kira sudah paham Bapak Ibu. Selanjutnya tadi sudah disampaikan apa sih bukunya, apa pentingnya kita menulis buku ajar ya atau buku teks itu. Fungsinya apa? Satu, sebagai bahan referensi. Jika Bapak Ibu sudah punya buku ajar untuk mata kuliah itu, maka Bapak Ibu tidak perlu repot lagi. Filenya kirimkan ke mahasiswa, kita sudah punya bahan untuk 1 semester ya. Bahan dan media untuk 1 semester. Tentu dalam setiap tahunnya, Bapak Ibu tidak hanya contohnya itu saja. Bapak Ibu bisa menambahkan contoh yang terbaru. Nah, saya jadi ingat ya, kebetulan saya kan di Lamdik juga tadi Banpete. Ada di standar 6 itu ada integrasi hasil penelitian ya ke dalam pembelajaran. Betul nggak Bu Meti, Pak Hardi? Betul ya? Iya. Ya, Pak Bambang dari mana nih Pak Bambang? Saya belum mengontak Pak Bambang Kunarto dari prodi apa Pak? Oke, jadi Bapak Ibu kan ada integrasi kan? Integrasi hasil penelitian dan pengabdian. Nah, integrasi hasil penelitian kita itu bisa dimasukkan dalam contoh buku ajar. Ya. Nanti ketika ditanya oleh
asesor, mana buktinya ya integrasi hasil penelitian Bapak itu terhadap pembelajaran. Bapak Ibu bisa memperlihatkan dalam buku teks Bapak Ibu ya. Ini hasil Jadi penelitian saya ditambahkan gitu. Jadi tidak hanya cukup adanya di referensi Bapak Ibu, tambahkan referensi saja gitu. Artikel Bapak Ibu memang itu yang termudah, artikel Bapak Ibu dimasukkan ke referensi sesuai dengan mata kuliah Bapak Ibu. Tetapi yang paling afdol itu adalah hasil temuan Bapak Ibu, penelitian Bapak Ibu dimasukkan, diintegrasikan dalam pembelajaran sesuai dengan mata kuliah yang Bapak Ibu. Jadi nama saya disebut ya Bu ya, sambil saya saya sambil ada kegiatan lain. Jadi saya dari prodi ilmu pangan, teknologi pangan Bu, Ya, dari universitas mana Pak Bambang? Semarang, USM. UNES atau apa? Bukan Universitas Semarang. Universitas Semarang. Oh ya, baik, terima kasih Pak Bambang sudah bergabung. Saya boleh tanya Bu, tadi itu saya tertarik ke monograf. Yang saya baca, kalau monograf itu dari hasil penelitian ya Bu ya, apa betul ya? Iya tentu saja Pak. Tapi kan biasanya kalau penelitian itu kan ada dua Pak ya. Sebetulnya hasil penelitian kita itu bisa dimasukkan ke dalam monograf. Tentu saja kan tidak ngarang Pak. Semua hasil penelitian ya. Hanya Iya. penelitiannya tidak selalu riset besar-besaran yang hasil dikti ya. Maksudnya kita melakukan penelitian sendiri pun bisa dijadikan dalam bentuk monograf. Begitu Pak. Hanya kesulitan untuk membuat kalimat agar tidak kaku seperti hasil penelitian, seperti laporan penelitian maksud saya. Betul Pak ya. Jadi biasanya kan bagaimana kita menarik perhatian pembaca ya untuk menulis itu menjadi salah satu yang harus kita miliki gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini tadi fungsi buku ajar ya, atau buku teks. Jadi memang kita akan dimudahkan dengan adanya buku ajar ya. Mahasiswa sudah mendapatkan materi selama 1 semester, bisa mempelajari dulu lebih awal. Kalau Bapak Ibu mau menambah, itu mungkin nanti soalnya diganti. Kan tahun ini dipakai nih, tahun besok dipakai lagi. Soalnya jangan yang sama, Bapak Ibu bisa mengganti soal yang baru ya, dengan materi yang sama, atau tetap ditambahkan sedikit ya, pembaharuan dari materi yang sudah ada. Jadi buku teks itu sebetulnya sangat memudahkan bagi dosen. Memang kita kerja keras nih 1 semester menyusun buku, tetapi pada perkuliahan yang akan datang akan memudahkan kita untuk melakukan pembelajaran. Ini monograf Bapak Ibu ya, penulisannya agak sedikit berbeda biasanya. Ada ini New Time Roman atau Cambrilas 11, bukunya ber-ISBN. Nah, Bapak Ibu terkait dengan buku ya. Ada 2 yang permintaan dikti itu. Kalau buku ajar itu yang dikirimkan ke dikti itu adalah naskah Bapak Ibu atau draft, belum dicetak. Tapi kalau monograf atau referensi boleh yang sudah dicetak. Boleh diajukan untuk permintaan dana nih. Kalau Pak Bambang punya buku, boleh Pak Bambang ajukan ya. Sudah punya buku nih, masuk monograf atau referensi gitu, kita ajukan saja. Sedang OTW. Wah, mantap. Sudah lolos belum Pak Bambang? Belum, jadi masih OTW membuat monograf. OTW membuat ya. Semoga sukses, harus selesai ya. Baik, ini ukurannya. Nah, kalau kita akan menerbitkan buku ya, sebelum diajukan untuk mendapatkan hibah dari dikti, jangan lupa penerbitnya adalah penerbit yang sudah standar ya, yang masuk kepada anggota IKAPI. Betul nggak Bu Yosi? Ya betul ya. Ini penerbit kita sudah anggota IKAPI belum? Sudah Ibu. Sudah Sudah ya? menjadi anggota IKAPI. Nah, berarti kalau sudah kan, gitu. Jadi Bapak Ibu jangan sembarangan kita menerbitkan buku begitu ya, harus penerbitnya yang sudah tergabung dengan IKAPI. Karena itu salah satu persyaratan mendapatkan hibah buku dikti. Kemudian mencerminkan kebaruan dan seterusnya ya. Oke. Ini Pak Bambang bisa dari hasil pengabdian juga. Saya kemarin memberi pelatihan penulisan monograf dari hasil pengabdian dosen gitu ya. Saya berikan contohnya. Tapi kita lanjutkan saja karena ini bukan topik kita ya. Ini ada potensi mitra, solusi yang diharapkan, hasil pengabdian ini ya. Tapi saya khawatir Bapak Ibu nanti mau berbeloknya ke sini nih ya. Padahal kita diminta Mbak Yosi sama Mas Bintang ini untuk pelatihan buku aja. Mungkin nanti kita rencanakan sesi lanjutannya ya Bu untuk bahas monograf ya Bu. Oke, kita lanjut dulu ke buku ajar ya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata kalau kita menulis itu banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita raih ya. Ini contoh sedikit nih Pak Bambang, kalau kita dari PKM monograf.
Biasanya kan seperti ini ya, pelatihan pembuatan batik bagi remaja di Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini judul PKM yang biasa umum dilakukan oleh dosen. Tapi kalau pornograf tidak boleh, judulnya pelatihan. Kita harus menggunakan judul yang seksi tadi Bu Meti, seni membatik khas Bantul. Itu pasti kan lebih menarik dibandingkan dengan judul yang di atas. Oke, kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Kerjasama dengan penerbit sekarang. Apa yang harus kita lakukan jika Bapak Ibu diminta kerjasama dengan penerbit? Yang pertama Bapak Ibu, ini pengalaman saya. Ada istilah beli putus atau kontrak beli putus ya. Beli putus itu tolong direvisi ya, Mbak Yosi kalau ada yang salah nih. Beli putus ini adalah kita menyerahkan naskah ke penerbit, kemudian nanti penerbit akan membaca, kemudian layak dibeli berapa tuh buku kita itu. Kalau misalnya bagus ya, seperti para penulis novel yang sudah populer itu berani berapa, mungkin 10 juta, 50 juta, atau berapa saya tidak tahu ya, itu penulis novel. Kalau untuk buku ajar juga berani berapa nih, Mas Bintang bayar buku ajar dosen-dosen yang ikut ini gitu ya. Beli putus, tapi ketika dicetak oleh penerbit mau dicetak 1.000, mau dicetak 2.000, kita sudah tidak dapat apa-apa lagi Bapak Ibu ya. Tapi nama kita tetap sebagai karya Bapak Ibu. Hanya karena sudah dibeli di awal, kontrak di awal, maka ketika penerbit itu mencetak yang pertama 1.000, laris manis ternyata cetak lagi 1.000, habis lagi ternyata Bapak Ibu sudah tidak dapat royalti lagi karena sudah menggunakan kontrak beli putus. Betul, Bu Meti. Sudah pernah Bu Meti nerbitkan buku? Belum, udah tapi masih belum Bu, belum di iniin, cuma Ya. tingkat mahasiswa aja buat Ya, mahasiswa kita. jadi Bu Betty nanti kalau buku ajar Bu Betty sudah jadi, kontraknya harus jelas ya, jangan mengirimkan Ya, Bu. naskah gitu. Jangan dulu harus ada kontrak dulu sebelum kita yakin bahwa itu akan diterbitkan oleh penerbit. Yang kedua, Bapak Ibu, sistem royalti. Nah, sistem royalti ini kita harus lebih sabar karena naskah kita berikan ke penerbit, kemudian nanti penerbit akan mencetak mungkin 500 dulu gitu ya. Setelah cetak 500 atau 1.000 mungkin ya, nanti akan ditunggu 5 bulan atau 6 bulan. 6 bulan itu laku berapa buku Bapak Ibu tuh? Karena harga yang dijual tidak sama dengan harga neto penulis gitu ya. Mungkin yang dijual 50.000 misalnya. Saya mungkin hanya dapat 10% ya. Jadi hanya berarti berapa tuh? Dikalikan jumlah buku yang laku gitu ya. Nah, begitu juga nanti 6 bulan lagi kalau penerbit nyetak 1.000 atau 2.000, tapi 6 bulan itu hanya laku 20, ya berarti 20 kali sekian. Jadi sangat kecil sebetulnya dari sistem royalti ya. Tetapi kalau buku Bapak Ibu laris terus, sistem royalti itu sebenarnya menguntungkan penulis. Meskipun kecil ya, biasanya bahagia saya kalau dapat uang dari royalti ya. Beda dengan dapat uang dari gaji gitu ya, karena ini hasil kerja kita sebagai penulis. Kemudian yang ketiga, cetak buku jatah penulis. Nah, ini Bapak Ibu, ini sebetulnya tidak ada pilihan di tempat lain, tapi saya yang suka nego ke penerbit ya. Saya kalau penerbit itu minta begini, saya tidak beli putus, saya tidak mau sistem royalti, tapi saya minta jatah buku. Jadi kalau penerbit itu nyetak 1.000, saya minta 250. Tapi penerbit itu pintar Bapak Ibu, tidak nyetak 1.000, dia nyetaknya 1.250. Yang 250 untuk saya, yang 1.000 mereka jual begitu. Ya, kemudian kita perlu juga mengetahui penerbit ini yang baik ya, artinya yang jujur. Karena buku kita itu kan berkasnya naskahnya sudah ada di penerbit. Kalau buku kita naskahnya sudah diserahkan penerbit, harus ada kejujuran kan dari penerbit. Siapa tahu buku Bapak Ibu itu dicetak 1.000 habis. Ternyata dicetak lagi. Nah, ini kadang-kadang kalau penerbit yang kurang baik, itu tidak memberitahu kepada kita. Bukunya dicetak lagi. Kan kita mana tahu gitu. Dicetak lagi. Tapi kalau penerbit yang jujur, biasanya akan menghubungi kita. Bu, buku Ibu habis. Kami akan cetak tahun kedua. Ibu cetak lagi, kami jual lagi, atau kami terbitkan, kami cetak 1.000 lagi, atau cetak 2.000 lagi. Begitu. Seperti itu tuh penerbit yang baik. Jadi hati-hati kalau kita bekerja sama dengan penerbit ya. Mudah-mudahan Mas Bintang dengerin ini. Aman, Bu. Aman, di kami sama aman. Oke, lanjut sekarang. Nah, ini mah dari saya aja ya. Kapan nih Bapak Ibu menulis kalau tidak mulai dari sekarang? Gitu. Jadi jangan menunda besok, karena waktu akan terus berlalu dan usia kita terus bertambah. Masa kita mengajar 10 tahun belum punya buku ajar satupun begitu ya. Paling tidak kita punya buku karya kita. Mahasiswa akan bangga dengan dosennya dan kita juga bisa betul-betul memberikan kontribusi ke program studi.
Baik, saya tutup dulu untuk materi yang pertama. Saya akan bagi yang kedua ya, Bapak Ibu. Oke. Saya akan buka dulu contoh yang penulisan buku ajar ya, Bapak Ibu ya, yang langsung ya. Sembari mengingatkan kepada Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan bisa sambil menuliskan di kolom chat terlebih dahulu ya Bu. Jadi Oh nanti ya, bisa baik, untuk ditampung gitu. Jadi baik. dipersilakan kepada Bapak Ibu yang punya pertanyaan gitu. Ya, silakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan ya, bisa Iya, bisa menulis di kolom chat dituliskan. nanti biar dibacakan Mbak Yos. Baik Bapak Ibu, ini contoh buku teori dan aplikasi semiotik privater yang saya tulis. Kebetulan saya kan dosen sastra yang mengajarkan puisi ya, sehingga saya punya buku-buku semiotik privater seperti ini. Ini dari mata kuliah yang saya ampu Bapak Ibu. Kemudian saya buatkan untuk menjadi buku aja. Kita lihat yang pertama, tidak usah khawatir Bapak Ibu, kalau masalah tata letak tulisan, kemudian gambarnya itu penerbit yang akan mencarikan ya. Kita tidak perlu repot-repot mencari gambar Mikhail Rivater itu seperti apa. Ini contohnya ya. Kemudian biasanya standar ya Bapak Ibu kalau buku itu selalu ada nama kita di sini. Nah, saya selalu ingat ya kalau buku-buku ajar itu penerbit minta nama saya ditulis lengkap ya Bapak Ibu. Tapi kalau saya menulis buku cerita itu ya, saya kan juga penulis cerita fiksi ceritaan. Itu saya biasanya tidak pakai gelar ya, karena lebih nyaman saja kalau menggunakan nama Rina Rati gitu. Tapi karena penerbit mengatakan, Bu ini akan lebih laku kalau nama Ibu pakai gelar, oh ya sudah ya, saya manut ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya. Kemudian ini diambil dari bagian tulisan kita. Biasanya penerbit akan mengambil bagian kita ya. Tetapi penerbit juga bertanya yang akan ditulis di punggung buku apa Bu gitu. Nanti kita ambil. Kemudian kita lihat Bapak Ibu di sini ya. Ya ini nah selalu ada seperti ini. Ini cetakan pertama 2016 Bapak Ibu, cetakan kedua 2017 ya. Jadi ini sudah 2 kali dicetak. Kemudian ini kalau ada ISBN pasti ada namanya di sini Bapak Ibu. Ini yang harus kita cari ya. Jadi kalau kita nyetak buku tuh harus ada ISBN. Kemudian kata pengantar, ini dari kita Bapak Ibu ya. Anggap saja ini kalimat-kalimat biasa, tidak usah terlalu lama menyusun kata pengantar ya. Dan biasa kata pengantar itu kita selesaikan kalau kita sudah menyelesaikan bab 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini kata pengantar ya, mata kuliah wajib. Jadi tujuan kita menulis itu apa? Boleh di sini. Ucapan terima kasih juga boleh Bapak Ibu disampaikan di sini ya. Kata pengantar. Kemudian, nah ini ya. Ini jadi tahun 2015 lolos buku Ajar Dikti, kemudian saya cetak 2016. Ini 15 akhir ya, kemudian saya cetak 2016 awal dan 2017 gitu. Jadi kita ucapkan terima kasih yang sudah memberi dana ya, karena waktu naskah ini diberikan kan masih berupa draft Bapak Ibu, kemudian saya cetak pada tahun berikutnya. Kemudian ini Kepala LPPM UAD ya, saya di Universitas Ahmad Dahlan, karena ini juga ada pengantarnya dari LPPM Bapak Ibu ya, bukti kalau kita dosen sana dan seterusnya. Kemudian teman sejawat dan seterusnya, ini kata pengantar seperti biasa Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu catatan ya, setiap 2 April kan saya ulang tahun. Ini buku-buku saya semuanya ditulis tanggal 2 April untuk mengingatkan kita. Kita lihat sekarang daftar isi. Nah, daftar isi bab 1 ya. Saya lihat 1 bab saja dulu. Bab 1 ini adalah pertemuan pertama ya. Kita akan memperkenalkan pengertian semiotik ya, macam-macam semiotik dan semiotik Mikhail Rivater. Ini materi ya, tentu Bapak Ibu materinya menyesuaikan dengan Bapak Ibu. Jadi materi ini adalah materi 1 pertemuan kita, 100 menit. Di pertemuan pertama, kontrak belajar dan seterusnya tidak usah kita masukkan ke sini, tapi langsung ke materi. Ini pengertian semiotik, macam-macam semiotik, dan semiotik Mikhail Rivater. Kemudian yang kedua, materi saya, ini adalah metode pembacaan semiotik Rivater. Nah, kemudian ini ada rangkuman dan evaluasi. Bapak Ibu kita lihat berapa halaman dari nomor 1, halaman 1 sampai halaman 9. Jadi 1 bab itu 9 halaman.
Kalau Bapak Ibu membuat 13 bab, berarti sudah berapa? 130 ya. 130 masih ditambah gambar, masih ditambah. Karena ada materi-materi yang banyak kan, Bu Meti ya, seperti tadi Pak Hardi, Pak Bambang juga pasti ada Ya, Bu. materi yang banyak. Jadi tidak semuanya 9. Nah, sekarang ini contohnya Bapak Ibu ya. Jadi bab 1 sampai bab itu sama ya. Bab 1 isinya teori ini, A, tujuan pembelajaran, B, materi pembelajaran. Kemudian kasih nomor. Semakin banyak materi ya, kalau ada satu topik yang tadi ya, Bu Meti bisa gabung di sini pertemuan materi 1, materi 2, materi 3, materi 4 karena ini 2 pertemuan di kelas tetapi menjadi satu bab gitu. Kemudian ada rangkuman dan ada evaluasi. Bab 2 juga sama Bapak Ibu, ini contoh aplikasinya ya di dalam semiotik Ripater diterapkan pada puisi karena saya kajian puisi ya. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran ya, kemudian berikutnya pembacaan semiotik, ada rangkuman, ada evaluasi. Jadi setiap bab Bapak Ibu sama ya. A, B, C, D. Bab 3 juga sama Bapak Ibu. A, B, C, D. Yang membedakan ini ya materi Bapak Ibu. Mungkin bisa 3, bisa 4, bisa 5, tergantung materi Bapak Ibu yang diberikan. Ini untuk yang daftar isinya. Gimana Bu Meti, Pak Bambang, Pak Hardi, dan Bapak Ibu semuanya? Ya, Sudah paham, Bu. paham ya? Sudah mendengarkan Iya, ya? Bu. Setiap bab itu Alhamdulillah. ada latihan dan rangkuman ya, Bu. Karena Iya, ada betul. beberapa buku yang kadang hanya materi saja, Bu. Ada Iya, beberapa iya, buku tuh, Bu. betul ya. Jadi kita Bapak Ibu ada ini, ada tujuan pembelajaran ya. Kan setiap pertemuan kuliah kan kita ada tujuannya sesuai dengan di RPS. Itu tinggal copy saja Bapak Ibu, copy paste dari tujuan pembelajaran kita pertemuan ini apa gitu. Materinya yang tadi yang saya minta Bapak Ibu silakan Ya, Bu. di copy ya gitu, diketik ulang, dibantu mahasiswa atau dengan tim dosen itu bisa dikerjakan bersama. Begitu juga bab 3, bab 4, bab 5, begitu Bapak Ibu semua sama ya. Ini contoh-contohnya. Bab 7 semua selesai ya. Sampai sini semua ada evaluasi, semua ada rangkuman sampai yang terakhir Bapak Ibu. Kita lihat tuh, bab saya aja bab banyak dan yang terakhir Bapak Ibu daftar pustaka, apalagi indeks dan biodata. Data penulis. Nah, kan minimal tadi 200 halaman ya Bu Meti ya. Ini sudah 229 halaman. Ya, 230 dengan biodata kita. Ya. Jadi 200 itu teks isi sampai daftar pustaka ya Bapak Ibu. 200 yang dikti itu. Selebihnya kita usahakan jangan ngepas ya, kita tambahkan. Nah, sekarang mari kita lihat contohnya untuk yang materi. Nah, ini Bapak Ibu. Bab 1 teori semiotik Ripater, kemudian kita tulis tujuan pembelajaran sama dengan Bapak Ibu di dalam RPS, memahami apa, diharapkan mahasiswa memahami apa, begitu ya Bapak Ibu. Ini tinggal ngopi, kita tidak usah mikir karena sudah ada di RPS. Ya, kemudian yang kedua tadi B pembelajaran. Nah, ini materinya tentu beda-beda ya. Silakan Bapak Ibu masukkan apa yang akan kita jelaskan pada materi 1. Pengertian macam-macam dan seterusnya. Jangan lupa kita gunakan referensi. Nah, ini kalau referensi Babon yang saya katakan tadi ya, referensi Babon. Kalau untuk buku-buku ajar itu memang tidak seperti jurnal ya Bapak Ibu. Idealnya 10 tahun terakhir, tapi kalau tidak ada, nggak apa-apa. Kita buktikan bahwa kita mengambil dari buku-buku asli begitu ya. Kemudian ini kita ambil semua, ya silakan dimasukkan ke sini ya. Nah, ini ada contoh-contohnya dan seterusnya. Ini materi yang kita berikan Bapak Ibu ya. Kemudian nanti yang kedua, nah ini baru. Yang kedua materi kita adalah metode pembacaan. Sesuaikan ya, jelaskan lagi materi ini di sini sama dengan ketika kita mengajar. Ya, bagaimana kita materi yang biasa kita berikan ke mahasiswa, kita tulis di sini. Setelah itu Bapak Ibu rangkumannya. Rangkumannya tidak usah banyak, cukup 1 halaman. Ya, kalau Bapak Ibu banyak materinya 2 pertemuan mungkin bisa lebih lebar ya, tapi kalau 1 pertemuan itu cukup kita intinya saja, namanya saja merangkum Bapak Ibu ya, di rangkuman. Setelah C rangkuman langsung ke evaluasi. Nah, ini tidak usah banyak-banyak juga untuk 1 pertemuan untuk evaluasi. Sesuai dengan materi, pengertiannya apa, macam-macamnya apa, jelaskan pengertian dan teori dan seterusnya. Nah, bolehkah Bapak Ibu membuat evaluasi itu dalam bentuk checkpoint? Boleh Bapak Ibu, ya, checkpoint. Kalau checkpoint kan jangan 4, terlalu sedikit kalau checkpoint. Ya mungkin 5 sampai 10 kalau checkpoint ya. Tapi kalau esai bisa dikerjakan oleh mahasiswa secukupnya seperti ini. Baik.
Lanjut. Baik, Bapak Ibu sudah paham sampai sini? Satu contoh, satu bab. Alhamdulillah paham, Bu. Mungkin ada yang mau tanya ya, Bu Yosi boleh nggak nih langsung nih, biar saya nanti nggak buka. Apakah sudah selesai Ibu pemateri? Belum, masih ada satu lagi trik Oh, materi. masih ada. Satu materi untuk ini, trik dan strategi untuk tembus buku ajar dikti. Oh, mungkin sebelum itu kita bedah dulu ya tentang bagaimana penulisan buku ajar ya Bu. Mungkin Ya, dari ya, peserta betul. ini sudah ada Ya. beberapa pertanyaan gitu ya Boleh, Bu. silakan, Ini di silakan. kolom chat sudah ada satu pertanyaan Bu. Mungkin nanti bisa dijawab terlebih dahulu dari Pak Suhardi di Natuna. Yang pertama itu bagaimana membedah disertasi menjadi buku monograf dan apa saja yang harus ditambah atau harus dikurangi. Mungkin Ibu bisa memberikan jawaban dari pertanyaan itu terlebih dahulu. Oke, bagaimana membreakdown disertasi menjadi buku monograf? Wah, Pak Hardi, Assalamualaikum Pak Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hardi itu sudah selesai disertasinya. Alhamdulillah sudah Bu, cuma belum monografnya belum Bu. Oke, Siap. Bapak, disertasi saya buat dalam beberapa buku Pak. Saya bagi ya pengalamannya. Jadi kalau kita membuat disertasi, memang ada yang penerbit itu minta disertasi kita Bapak Ibu. Kalau saya sayang ya, kita melakukan penelitian bertahun-tahun itu hanya jadi satu buku. Maka saya buat jadi 2 buku Pak Hardi. Ya, jadi 2 buku. Tapi 2 buku itu bisa kita pilih Pak Hardi, bisa masuk ke buku referensi atau ke buku monograf. Kalau monograf, jangan banyak, topiknya tetap satu. Apa yang harus Bapak angkat dari disertasi kan? Disertasi itu kan banyak ya Pak ya, banyak poin yang kita ambil. Itu kita pilih satu topik. Seperti yang tadi, kalau Bapak misalnya menjelaskan, kalau saya tadi menjelaskan tentang kupu-kupu saja, misalnya Bapak penelitian tentang lebih luas, ada bagian kecil tentang kupu-kupu, maka tulis saja angka tentang kupu-kupu. Jadi hanya satu bagian kecil. Nah, kemudian harus ditambah dan dikurangi ya tentu Pak, karena teknik penulisan disertasi kan sangat formal ya. Beda dengan ketika kita menulis monograf atau buku referensi. Monograf itu di dalam UNESCO itu Pak aturannya hanya 60 halaman. Tetapi dikti lebih mudah lagi Pak, 47 halaman kita sudah boleh yang menulis monograf. Kalau buku referensi biasanya 100, berapa ya Bu Yosi ya? Mbak Yosi, kalau referensi berapa? 100 apa 150 ya? Minimal sih 49 ya Bu dari Perpusnas. Ya, itu untuk yang monograf ya. Referensi juga 49 ya. Oh, sama iya, betul. Ya, oke. Kemudian itu jadi pasti beda Pak. Harus dikurangi ya bentuknya kan kalau disertasi itu kaku gitu ya. Ada pendahuluan, ada apa namanya kajian Rumusan masalah. Ya. Oh iya, rumusan masalah dan seterusnya itu dibuat sedemikian rupa agar satu topik yang diambil. Ya, saya punya contoh Pak Hardi. Nanti buku saya yang kedua yang akan saya tampilkan itu contoh bagian dari disertasi yang saya olah menjadi buku. Oke. Baik, pertanyaan kedua, saya semester, sebentar yang atas dulu ya. Buku ajar bagian evaluasi, di buku ajar bagian evaluasi. Apakah hanya pertanyaan saja? Apa ada jawaban? Pertanyaan saja, Bu. Bu Nina, Assalamualaikum Bu Nina. Ya Bu, Waalaikumsalam. Oke, Bu Nina ini pertanyaannya ya. Di bagian evaluasi, apakah hanya pertanyaan saja? Tidak ada jawabannya. Iya Bu, pertanyaan saja. Oh, Tidak pertanyaan saja jawab. ya. Betul. Tidak usah ada pembahasannya ya Bu ya? Tidak usah. Oh, ya, Tidak baik. usah dibahas. Jadi itu hanya pertanyaan saja. Kan jawabannya kita yang tahu ya Bu ya. Karena itu untuk latihan saja gitu ya. Oh ya, baik. Terima kasih Bu. Baik, semangat Bu Nina ya. Ya. Kemudian pertanyaan dari siapa ini Pak Yusuf ya? Iya, betul. Assalamualaikum Pak Yusuf. Saya semester ini menulis book chapter. Berapa nilai kum saya untuk penulisan book chapter ber-ISBN? Terima kasih. Baik, book chapter itu masuknya ke ini ya, ke poin pendidikan ya, ke poin pendidikan atau ke bagian. Sebetulnya buku ajar juga Bapak Ibu masuknya ke CCP itu di kum pendidikan ya, bukan di penelitian. Kalau referensi masuk ke poin C Bapak Ibu. Monograf itu masuk ke poin C. Meskipun monograf itu poinnya 15 kalau tidak salah ya. 15 ya, 15 atau 30 ya, saya lupa. Kalau referensi 40, kalau monograf itu berapa ya Pak Hardi? Saya lama nggak naik pangkat ini. 30 ya? 30 atau 15 begitu kalau Kalau buku ajar masuknya 40 tapi ke pendidikan Bapak Ibu, bukan masuk ke poin penelitian. Gitu ya, karena itu kan merupakan bagian dari bahan ajar. Begitu Bapak Hardi, sebentar ini kok cepat sekali. Itu ya.
Nilai kum saya sekitar itu Pak Hardi. Ya, kalau untuk yang sama dengan buku ajar ya. Kemudian Bu bisa jelaskan ulang konkretnya terkait integrasi penelitian dosen dimasukkan ke bahan ajar. Oke, terima kasih. Pak Burhanuddin, Assalamualaikum Pak Burhan. Waalaikumsalam, Bu. Ya, Bu. Ya, baik pertanyaannya menarik ya. Dijelaskan ulang tentang integrasi penelitian dosen dimasukkan ke bahan ajar. Baik Pak, misalnya begini. Ya, Bu. Bapak kan sudah punya PPT kan? Bapak sudah punya PPT. Bapak juga sudah mencoba membuat draft buku ajar. Nah, kalau misalnya Bapak melakukan penelitian, kemudian Bapak menemukan ya ada sesuatu yang temuan Bapak ini, itu yang selama ini belum, kan penelitian baru ya Pak, misalnya tahun ini Bapak meneliti, sementara mata kuliah ini kan sudah Bapak Ibu ampu lama gini. Nah, temuan Bapak ini bisa masukkan ke bagian dari subbab penelitian materi bahan ajar Bapak. Misalnya, apa ya contohnya ya? Bapak mengajar apa ya? Saya di Fakultas Hukum, Bu. Fakultas Hukum, oke Pak. Ya. Contoh ya Pak, Fakultas Hukum kan. Nah, kalau Bapak mengajar Fakultas Hukum, pasti kan sudah ada nih buku ajar ya untuk mata kuliah apapun gitu. Kemudian tiba-tiba nih ada satu kasus di kita ya, ada satu kasus di kita, dan Bapak melakukan penelitian terhadap kasus itu, dan Bapak menemukan satu temuan itu. Nah, temuan yang baru kan Pak, yang dulu itu belum pernah kita bahas gitu, itu bisa masukkan ke bagian dalam buku ajar Bapak itu. Jadi misalnya PPT Bapak Ibu ini biasanya 10 ya, itu Bapak bisa tambahkan baik dalam contohnya. Contohnya boleh Pak, contohnya. Jadi PPT Bapak Ibu tambahkan. Kalau dalam buku belajar, tambahkan materi. Sehingga ketika ada asesor bertanya, mana Pak buktinya integrasi mata kuliah penelitian Bapak dalam pembelajaran, Bapak bisa melihatkan, ini buku ajar saya, contohnya ini. Atau di dalam PPT materi Pak. Materi Bapak itu tambahkan contoh-contoh hasil penelitian Bapak yang terbaru. Di samping tentu jurnal yang sudah diampu itu dimasukkan ke daftar pustaka untuk referensi. Terus Bu, kalau misalnya hasil penelitian itu tidak mesti dari penulis, ya bisa dari dosen lain ya. Misalnya ada penelitian dosen sejawat, itu kita masukkan itu di dalam buku ajar ini, bisa ya Bu ya? Bisa Pak, Iya. asal itu relevan ya dengan mata kuliah itu gitu, boleh. Ya. Tapi kalau lebih baik lagi penelitian kita atau penelitian tim Bapak Ibu ya, karena kan integrasinya hasil penelitian kita terhadap integrasi pembelajaran. Penelitian orang lain ya, kalau kecuali satu tim dengan Bapak ya, penelitian orang lain itu kan bisa penelitian dosen lain gitu ya. Nah itu integrasinya nggak pas lah ya, karena yang karena dia akan mengakui integrasinya pada penelitian dia sendiri. Jadi sebaiknya kita yang melakukan penelitian, kemudian apa yang bisa kita integrasikan dalam mata kuliah yang kita ambil. Iya. Terus Bu, bisa satu lagi Bu, terkait referensi yang kita jadikan, yang kita kutip itu, apakah di buku ajar ini itu pakai Mendeley juga ya Bu ya? Kalau dulu belum. Saya kira itu nanti tergantung aturan. Kalau di aturan dikti kayaknya tidak ada ya Pak, belum ada ya. Jadi kalau Bapak masih belum terbiasa Mendeley, masih manual nggak apa-apa, nggak masalah. Oh iya, iya Bu. Ya, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Pak Burhan. Pak Burhan dari perguruan tinggi mana nih? Iya, IAIN Bone Bu. IAIN Bone, oh ya. Mudah-mudahan Ya, saya ke Bone. Ada bahasa Indonesia nggak Pak di Bone? Bahasa Indonesia ada Bu, di Fakultas Tarbiyah. Keguruan ya, oh iya ya. Ya, mudah-mudahan saya dapat tugas ke sana ketemu Pak Burhan. Amin, amin. Makasih Bu. Tulung Agung, ke UIN Tulung Agung. Lanjut Pak. Ini pertanyaan berikutnya dari Pak Frans Alyadi. Pak Frans, Assalamualaikum Pak. Pak Fran bertanya nih. Izin bertanya Bu, buku ajar yang diterbitkan ber-ISBN apakah masuk kategori bidang penelitian atau pengajaran dalam pengajuan? Masuk ke pengajaran Pak, bukan penelitian. Kalau buku ajar. Kalau monograf dan referensi masuknya ke penelitian atau ke PUMC. Begitu Pak Frans? Jawab ya. Terima kasih Bu. Oh ya, jadi Pak Fran yang masuk ke buku ajar yang kita tulis itu kan kaitannya dengan bahan ajar ya, dengan pembelajaran. Itu masuknya ke poin pengajaran ya, bukan masuk ke KUMC ke penelitian bukan. Tapi kalau kita menulis monografi dan referensi itu masuknya ke penelitian Bapak Ibu, ke KUMC. Ya, oke. Bisa dilihat Pak di pengusulan itu biasanya.
Baik, lanjut lagi ini. Ada pertanyaan dari Bu Febri. Assalamualaikum Bu Febri. Ya, waalaikumsalam Ibu. Ya, ini Bu yang nulis ini ya. Saya Nggih. terima kasih atas materinya terkait buku ajar. Saya Bu Febri dari Banjarmasin, pendidikan bahasa Inggris. Universitas mana Bu di Banjarmasin? Fikip Islam Sabila Muhtadin Banjarmasin, Bu. Oh ya ya ya, saya pernah ke STKIP PGRI Banjarmasin. Lanjut ya Bu, saya pernah melakukan pengabdian, memberikan pelatihan kepada para pedagang pasar apung. Mereka belajar bahasa Inggris karena banyak turis asing yang mengunjungi pasar terapung. Kira-kira kalau saya buat buku perangkat dari hasil pengabdian tersebut, rencana buku Inggris apakah termasuk buku ajar Bu? Intinya Bu, kalau buku ajar itu berangkatnya dari RPS. Kalau Ibu hanya pelatihan, itu kan kebetulan ya. Kalau pengabdian ya Bu, kalau pengabdian kan itu hanya satu kali pertemuan ya. Kalau buku ajar itu berangkatnya dari RPS Bu. Ya. Mungkin Ibu bisa mengalih ke monografi saja tentang pembelajaran bahasa Inggris gitu. Iya. Nah, jadi kalau Terima kasih, Ibu. ajar itu berangkatnya dari RPS. Ibu kan mengajar bahasa Inggris. Mata kuliah apa yang diampu oleh Ibu? Listening, Speaking. speaking. Nah, kan punya RPS Bu, 14 pertemuan kan. Nah, itu diangkat menjadi buku ajar Bu. Ya. Oke. Baik. Ya, terima kasih. Kalau ya, misalkan mohon maaf Bu, saya tidak on kamera. Angkat dari penelitian atau pengabdian itu bisa kita alihkan ke referensi gitu ya, Bu? Ke monograf ke monograf gitu ya, Bu? Ya. Ke referensi juga bisa ada caranya tersendiri ya, Bapak Ibu. Kemarin saya baru memberikan materi tentang pemindahan, bukan pemindahan ya, mengolah hasil penelitian dan pengabdian kita ke dalam monograf. Baik, berikutnya perkenalkan saya Pak Putu. Maaf ya, ini saya sedang menggoreng ikan itu. Kedengaran nggak Bapak Ibu itu? Ya jadi lapar ini. Jadi lapar nih Mbak Siti, lapar katanya nih. Kebetulan saya di ruang tengah ini ya. Saya lanjutkan. Perkenalkan saya Pak Putu. Izin bertanya, apakah pada buku ajar boleh mencantumkan hasil pemikiran kita terkait definisi baru pengembangan? Oke. Satu, Pak, buku ajar itu kan referensi kita. Bapak Ibu bisa mengambil dulu pendapat dari A, pendapat dari B. Kemudian Bapak Ibu menafsirkan atau meringkas sesuai dengan kalimat yang Bapak Ibu inginkan. Begitu. Ya. Pak Putu ya? Pak Putu dari mana Pak Putu? Bali? Dari Bali Pak. Baik, ya. Ditunggu di Bali Bu. Ya, saya beberapa kali Pak ke Bali, tapi tugas LPDP. Wawancara Bapak Ibu ya, baik. Begitu Pak, Bapak Ibu yang sudah bertanya di kolom ini, saya lanjutkan sedikit ya. Ada tips yang baik yang sayang kalau saya tidak berbagi kepada Bapak Ibu. Ya, satu lagi PPT saya bagikan ya Bu Yosi ya. Ya Ibu silakan, mungkin nanti bisa sambil Bapak Ibu yang lain sambil memikirkan pertanyaan gitu, biar Ibu bisa menjelaskan terlebih dahulu. Ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah ya? Ini strategi lolos hibah buku ajar Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu semangat membuat tulisan, rekrut mahasiswa boleh, tim rekan kerja untuk satu mata kuliah yang sama boleh begitu ya. Kemudian rajin menulis sampai selesai, maka saya akan memberikan beberapa alternatif lain ya untuk mendapatkan hibah. Karena menulis itu kalau setahu saya kalau menulis buku ajar, hibah dari universitas itu ya nggak nyampe 10 juta Bapak Ibu ya, 3 juta. Padahal kita nulis 200 halaman kan. 3 juta, 3,5 juta gitu ya yang disediakan oleh kampus. Kita punya peluang lagi Bapak Ibu dengan memasukkan naskah atau draft kita ke hibah ajar buku dikti. Kita lihat dulu ya. Ini tawaran hibah buku dikti Bapak Ibu. Yang pertama, hibah buku ajar.
Yang kedua, hibah insentif buku perguruan tinggi. Jadi kalau tadi siapa ya, Pak Prayoga, Pak Suhardi, Bu Meti, Bu Nur, dan semuanya Bapak Ibu yang hadir di sini sudah punya buku sudah punya buku yang diterbitkan gitu ya. Ini Bapak bisa masukkan ke sini, buku insentif buku perguruan tinggi. Kalau ini sudah diterbitkan, tapi belum mendapatkan dana bantuan, yang ini berupa draft. Jadi kalau diajukan ke pengajuan buku ajar itu masih draft Bapak Ibu, belum dicetak. Tapi kalau ini buku Ibu yang sudah dicetak, ya, sudah diterbitkan. Mari kita lihat, ditawarkan antara bulan Mei, sekitar Juli, dan Agustus ya pada gelombang 2. Maaf Ibu, mungkin bisa di slideshow supaya lebih besar. Sudah? Sudah Ibu. Sudah kelihatan ya. Nah Bapak Ibu sama seperti tadi ya, 200 halaman di luar pengantar ya, di luar pengantar dan biodata. Jadi sampai dari mulai bab 1 itu sampai ke daftar pustaka itu 200 halaman. Kemudian 1,5 spasi. Kita coba ini ya. Kemudian formatnya tadi sudah saya sampaikan. Formatnya harus ada tujuan, harus ada materi, harus ada rangkuman, harus ada evaluasi gitu ya. Kemudian sesuai dengan RPS. Tadi ada pertanyaan ya Bapak Ibu, boleh nggak dijadikan buku ajar gitu yang pelatihan pendampingan itu? Tidak bisa Bapak Ibu, kalau pelatihan saja dijadikan buku ajar tidak bisa, karena buku ajar itu berangkatnya dari RPS ya, bukan dari satu kegiatan pelatihan. Kemudian yang berikutnya tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu sama ya. Kita lanjutkan pada materi yang kedua, ini juga sudah saya sampaikan tadi. Kemudian ini Bapak Ibu, nah pengusulan semua berkas, baik buku ajar maupun buku insentif perguruan tinggi itu secara online Bapak Ibu ya, sudah ada webnya, nanti Bapak Ibu bisa masukkan ke sana. Kemudian sesuai dengan panduan ya, tidak boleh terlambat Bapak Ibu, dan jangan kurang dari 200, karena saya pernah sekali mengirimkan naskah, itu kurang 200, itu langsung tidak diterima. Bukan karena tidak baik bukunya, gitu, tapi karena standarnya 200, jadi harus dimasukkan yang sudah 200 halaman. Kemudian ketentuannya 1 bagi dosen yang sudah memiliki NIDN ya, dan ID Sinta. Jadi kalau belum punya ID Sintanya, buat Bapak Ibu ya, minta tolong yang mudah-mudah dibuatkan. Gitu. Kalau sudah punya berarti sudah memiliki syaratnya. Kemudian pengusulnya itu boleh penulis 1 atau penulis kedua ya. Kemudian belum pernah diterbitkan, belum pernah ya, kalau untuk yang buku ajar belum pernah diterbitkan gitu ya. Kalau yang paling penting lagi belum pernah mendapatkan buku hibah. Jadi kalau saya sudah dapat hibah buku ajar 22 juta ya. 22 juta apa 25 ya saya lupa. 22 juta potong pajak, 25 potong pajak. Kemudian hibah insentif buku ajar itu 18,5 juta potong pajak gitu ya. Nah, itu sudah dapat 2 itu tidak boleh lagi mengajukan. Jadi saya berbagi pengalaman biar bagian Bapak dan Ibu saja yang dapat gitu ya. Nah, kemudian buku penerbitnya harus IKP. Nah, tadi sudah ada tawaran nih Pak Bintang nih. Saya tidak promosi ya. Kebetulan saja Pak Bintang sudah masuk anggota IKP dan mendapatkan banyak bantuan nanti dari Pak. Kemudian diterbitkan. Nah, Saudara, ini buku penerbit terbit setelah 31. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tuh sekarang sudah diterbit tahun 2017, tapi belum pernah diajukan ke Dikti, coba diajukan ke Dikti. Sudah terbit tahun 2018, sekarang udah 2024 loh Bu, diajukan aja ke Dikti gitu ya. Gitu Bapak Ibu, karena yang terbitnya setelah tahun 2016. Saya juga mengajukan 2019 ya, itu masih boleh diterima. Jadi ngajukan aja, karena kadang-kadang kita sudah menerbitkan buku, tapi kita tidak tahu bahwa Dikti memberi peluang kepada kita. Kemudian berikutnya, bukan hasil revisi dari disertasi ya, dan seterusnya. Kita lanjut lagi. Buku jenis buku, oke, ini tadi jumlah halaman. Nah, Bapak Ibu di sini 49 halaman, di atas 49 halaman. Jadi bolehlah 50, 60 begitu ya. Tuh, ini kemudian isinya sama tadi, ada prakata, daftar isi, daftar pustaka, glosarium, dan indeks ya. Kemudian jumlah buku yang diajukan hanya 1. Jadi kalau Bapak Ibu punya 2, jangan dua-duanya, 1 saja. Nanti yang 1 tahun berikutnya begitu. Atau yang 1 menggunakan nama teman Bapak Ibu, yang kan ada 2 tim ya. Nah, yang 1 pakai nama temannya, yang 1 pakai Ibu. Jadi timnya tuh jangan nama Ibu sebagai ketua dua-duanya. 1 nama Ibu, yang 1 nama tim Ibu. Kalau bukunya sama. Kalau bukunya sama-sama satu keilmuan. Kemudian hasil seleksi. Ini monograf ya, tadi sudah kita bahas. Ciri-ciri monograf tadi ya. Bukan terbitan berseri ya Bapak Ibu, kemudian berisi 1 topik
yang ditulis oleh kita sebagai satu keahlian di satu bidang, kemudian ditulis oleh satu orang paling sedikit 40 halaman dan seterusnya. Kita lihat lagi. Yang kedua, bagaimana yang pertama harus memasukkan pengusulan tahap penilaian ya. Ada berkas pengusul di sini. Dan ada surat pengantar, Bapak Ibu boleh minta dari rektor, bila boleh wakil rektor atau kepala LPPM. Kalau saya minta kepala LPPM saja, kalau rektor terlalu tinggi ya, minta kepala LPPM lagi. Kemudian ada surat pernyataan dibubuhi materai 10.000. Semua format-format ini sudah ada Bapak Ibu ya. Nah, misalnya ini ada karya sendiri tidak melanggar, itu sudah ada formnya, kita tinggal ngisi nama-nama kita saja dan tanda tangan. Kemudian kita harus memasukkan ke portal Sinta ya, nanti saya berikan contohnya juga. Belum pernah mendapatkan hibah atau insentif buku tahun sebelumnya. Oke, kemudian dicek kemiripannya, minta bantuan saja untuk ngecek ya. Kalau di kampus kami biasanya perpustakaan itu ya melayani untuk cek plagiarisme. Kemudian profil data buku kita di laman Sinta, kemudian ini dalam bentuk PDF ya, ada namanya nih contohnya kalau Rina Ratih berarti Rina Ratih gitu ya, administrasi PDF gitu. Kemudian ini Bapak Ibu contoh langsung yang sudah saya lakukan, ini seperti ini, ada surat pengantar ya, peserta insentif buku perguruan tinggi 2019. Kemudian ini apa namanya, ini nomor dari kampus saya, kemudian ini nama, judul, nah ini perempuan. Nah, Pak Hardi, tadi yang saya sampaikan, ini buku saya yang kedua ini adalah bagian dari disertasi. Jadi bukan disertasinya, tapi bagian dari disertasi. Puisi Perempuan Penyair Indonesia dan Proses Kreatifnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini contoh surat pengantar yang dari LPPM ya. Kemudian yang kedua, lampiran biodata, silakan Bapak Ibu nanti isi, tapi jangan kosong, harus apa kegiatan kita, pelatihan, pengabdian, jurnal, dan seterusnya, silakan diisi Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ini adalah surat pernyataan, kita ini ya, bukunya karya pendiri sendiri, ya bukan karya orang lain yang kita akui. Ini juga sama pakai materai. Kemudian ini Bapak Ibu yang harus plagiasi. Nah kebetulan buku saya itu plagiasi, hasil Turnitinnya ada 14% ya. Tidak boleh kurang dari atau tidak boleh lebih dari 20 atau 30 ya. Saya tidak tahu Mbak Yosi berapa ya? Bu, info terbaru 20 ya. 20 ya. Semoga iya. Buku terbaru 20% Bapak Ibu ya maksimal. Jadi kalau kita melakukan ini 14% sudah cukup ya. Oke. Karena kita pasti ngutip ya beberapa pendapat orang. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, nah kita akan diminta mengajukan seperti ini ya. Riwayat bukunya, kemudian ada uraian buku dan lingkup, itu ambil aja dari pengantar buku kita. Kemudian di sini keistimewaan buku ini apa, kita jelaskan lagi dengan buku yang sudah ada ya. Misalnya buku tentang keperawatan itu sudah ada, tapi Ibu tuh kelebihannya apa di dalam buku Ibu, itu disampaikan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu harus mengajukan nama reviewer. Jangan dari kampus kita sendiri, tidak boleh. Ya, jadi kalau Bapak mengajukan buku insentif buku ajar atau buku ajar itu ketika ada form yang harus diisi, jangan mengisi teman kita di kampus, harus beda kampus, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya dosen pendamping waktu disertasi atau tesis itu bisa kita bantu sini. Yang jelas reviewer ini harus lebih tinggi di posisinya dari Bapak dan Ibu dan harus sebidang dengan Bapak kita dan sudah punya karya lah ya gitu. Kalau misalnya ada teman saya waktu itu, dia tidak diakui reviewernya karena dianggap belum layak gitu, maka akan dicarikan ya, akan dicarikan oleh Dikti. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu. Kemudian berikutnya ini laman Sinta ya Bapak Ibu. Kita masukkan dulu ke Sinta buku kita yang akan dimasukkan ke sini sehingga ini kita bisa screenshot ya Bapak Ibu bahwa ini bukti kita sudah masukkan ke Sinta. Ini bukunya ya, ini saya. Kemudian berkas buku bisa dibaca ya Bapak Ibu. Nanti ada buku sampul gitu ya, ada yang batang isi, ada yang ini, ada yang semuanya tuh bisa dipelajari oleh kita gitu. Kemudian penyelesaian administrasi sama lah seperti tadi ya Bapak Ibu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tidak usah ribet, minta tolong mahasiswa boleh, minta tolong staf boleh gitu atau tim boleh ya. Kemudian ini yang tadi saya buka. Bapak Ibu di tempat saya adzan, berhenti dulu ya.
Mbak Yasi berhenti dulu ya. Ibu tidak. Baik, Mbak Yosi dilanjutkan ya. Iya, Ibu, silakan. Bapak Ibu masih mendengarkan? Masih, Bu. Baik, Masih, Bu, masih terbantu. semangat ya. Ini Bapak Ibu, ini hibah buku ajar ya. Buku ajar yang lolos tahun 2015 akhir dan dicetak tahun 2016 2017 ya. Ini buku ajar, kita berangkatnya dari mata kuliah yang kita ambil ya. Sesuai dengan prodi kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ini adalah bagian dari disertasi. Nah, tadi pertanyaan Pak siapa ya? Pak Hardi apa siapa? Betul ya? Pak Hardi, Pak Putu ya? Saya kok lupa ya. Mbak Yosi, yang tanya tadi disertasi itu Pak Hardi? Itu Pak Burhan ya, Bu, tadi Pak juga. Burhan ya? Iya. Pak Burhan. Baik. Misalnya begini, Pak Burhan, saya itu membuat disertasi. Kebetulan disertasi saya itu tentang kajian feminis terhadap puisi-puisi perempuan penyair Indonesia. Nah, satu yang saya ambil itu dari satu bab saja, ya. Satu bab yang saya ambil khusus tentang perempuan penyairnya saja. Nah, ini sudah jadi buku. Jadi tidak semuanya saya jadikan buku disertasi itu. Dan ini harus diolah dengan kita mau menulis apa gitu ya. Kalau menulis referensi saya masukkan itu sebagai buku referensi karena itu juga kaitannya dengan mata kuliah. Ini yang untuk hibah insentif. Ini kebetulan mendapatkan hibah insentif tahun 2019 Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini buku tahun berikutnya. Ini adalah buku monograf yang saya tulis ya. Itu tentang satu materi ya, bagaimana menulis cerita atau proses kreatif. Dan ini adalah buku-buku yang terbit tahun 2021, Cerita Rakyat Lombok, 2022, 2023, dan 2020. Saya kira itu saja Bapak Ibu, strategi lolosnya. Tadi sih sudah saya sampaikan ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat, mulai merencanakan menulis buku ajar, 1 semester ke depan selesai begitu ya, karena memang tidak bisa diselesaikan dalam 1-2 hari begitu, direncanakan dalam 1 semester. Lebih bagus lagi yang mungkin akan dipakai tahun depan begitu ya, jadi nanti punya waktu lebih longgar, tidak keburu-buru begitu. Begitu saya kira cukup Bu Yosi dan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat. Baik, terima kasih Bu Rina Rati yang sudah menjelaskan materi terkait bagaimana menulis buku ajar bagi dosen di dalam acara workshop online Kupas Tuntas penulisan buku ajar bagi dosen. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Rina yang sudah menjabarkan materi tentang penulisan buku ajar sejak mulai bagaimana tips
menulis buku ajar, lalu kiat, lalu bagaimana mencari ide, dan strategi-strategi yang sudah tadi disampaikan oleh Bu Rina, mungkin bisa langsung diterapkan oleh Bapak Ibu peserta nantinya gitu ya. Dan sebelum saya mengakhiri sesi workshop pada kesempatan hari ini, saya mengecek terlebih dahulu apakah ada yang ingin bertanya kembali gitu dari Bapak atau Ibu sebelum ditutup gitu, biar izin lagi satu sudah pertanyaan. Silakan Pak Putu. Ya, makasih Bu Rina, makasih. Oh, sudah cukup gitu ya. Pak Saya Putu, banyak sih. Pak Putu mau tanya. Pak Putu? Izin bertanya satu. Oh, baik, silakan. Pak. Saya sedang ngetik agak lama ketik. Oh, iya. Ini terkait dengan penulisan buku ajaran. Karena kan kita dosen, saya didesain berdua, kadang bertiga gitu tim dosennya. Apa kita sepakat ketiga-tiganya kita cantumkan di situ pada satu mata kuliah, atau kalau klaim sendiri kan tidak etis gitu ya. Seperti apa Bu? Ya, terima kasih Pak. Kalau buku ajar itu memang boleh Pak tim ya, karena kita kan biasanya berdua mengisi gitu. Kalau monograf tuh yang biasanya diharapkan sendiri Bapak Ibu. Oke. Ya. Kalau buku ajar boleh, tapi jangan banyak-banyak ya Pak. Ya. Kalau mahasiswa yang membantu tidak perlu dicantumkan, cukup tim dosen saja. Oke, ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyapa saya. Mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian masih ada waktu kita, jadi masih mungkin bisa menanyakan beberapa hal yang tadi belum tersampaikan atau bagaimana. Kami beri kesempatan terlebih dahulu ya Bu Rina. Ya silakan. Terima kasih dari Bu Maryam, dari Bu Ton juga. Terima kasih Bu Maryam. Terima kasih Bu. Boleh saya bertanya sekali lagi Bu? Boleh, silakan. Boleh, silakan. Ya. Pertanyaan pertama masih di monograf tadi Bu. Masih saya penasaran itu. Karena memang saya sudah membuat monograf memang, tapi monograf pertama ini untuk syarat ujian terpromosi sih. Jadi dalam monograf itu kan harus mencantum promotor dan kopromotor gitu Bu. Tetapi karena saya sering berganti-ganti teori, jadi saya pinginnya setiap perubahan-perubahan itu mau saya jadikan buku gitu Bu. Cuman yang saya khawatir begini Bu, takutnya kena autoplagiat. Karena ya oke lah, misal saya begini, saya konsentrasinya di sosiologi. Yang saya buat monograf sekarang ini tentang pilihan rasional. Saya anggaplah saya pendekatan pilihan rasional. Jadilah dia buku monograf. Tapi sebelum itu saya pernah mengangkat pendekatan teori lain, misalnya pertukaran sosial gitu. Jadi yang pertukaran sosial ini mau saya jadikan monograf tersendiri tanpa harus didampingi oleh kopromotor dan promotor gitu. Tapi bagaimana Bu cara menghindar untuk tidak kena autoplagiat? Satu. Yang kedua yang menyangkut buku ajar ini. Saya menarik juga buku ajar ini. Saya di buku ajar nih, pengalaman saya nih, saya juga nyambil Bu kerja di salah satu universitas di Natuna yang Bu Ngesti punya Bu, yang dia di Setai Natuna. Jadi saya ngajar di sana jurnalis dan manajemen IT. Di ilmu itu bergerak setiap saat Bu. Artinya ilmu yang diajarkan itu setiap dekade akan bertambah materi. Contoh di kala 2 tahun yang lalu kita tidak mengenal yang namanya Twitter kan, kita tidak mengenal yang namanya TikTok. Tapi untuk 2 semester akhir ini kita harus perkenalkan itu dengan mahasiswa. Dan itu kalau kita jadikan buku ajar, kan buku ajar kita yang pertama berubah gitu Bu. Iya. Ya, kita berubah. Dan apakah kita ada edisi revisinya gitu Bu. Nah itu, saya ingin trik untuk membuat edisi revisinya ini. Ya. Terima kasih Bu, makasih Bu. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang pertama terkait dengan autoplagiasi ya. Jadi memang Bapak Ibu itu belum ada triknya, Bapak Ibu hindari saja kita mengambil data-data dari penulis lain, atau kalaupun kita tetap ada referensi dari kita. Jadi nama Bapak Ibu dicantumkan, masuk ke sini Bapak Ibu, nama Bapak Ibu. Jadi meskipun Bapak itu sudah menulis di buku 1, itu buku 1 itu sebagai referensi dari Bapak. Gitu. Tidak boleh kita mengopi itu plok semua ya Pak ya. Jadi tetap harus ada kata-kata parafrase yang Bapak Ibu ganti dan seterusnya. Mungkin ditambah dengan teori baru atau pendapat yang baru dan seterusnya. Jadi kita tidak boleh Bapak Ibu meskipun tulisan kita itu plok hanya beda judul atau beda apa, itu tidak boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang buku ajar. Perkembangan akhir-akhir ini memang banyak sekali terkait apalagi dengan komunikasi ya.
Nah, apakah kita boleh melakukan revisi buku ajar? Buku ajar itu tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dipakai terus oleh mahasiswa dan akan dilakukan revisi, itu kan silakan saja. Jadi nanti ada revisi. Yang ditambah materinya apa? Itu Bapak Ibu sampaikan di pengantar. Ya, karena pengantar itu kan tujuan kita menulis ya. Mungkin Bapak menyampaikan bahwa buku ini merupakan buku revisi karena ada tambahan atau perkembangan zaman dan teknologi begitu. Nanti Bapak masukkan ke poin mana? Apa di bab berapa begitu. Nah, itu disampaikan di kata pengantar. Maksudnya intinya bahwa ini adalah revisi. Artinya revisi itu kan tidak semuanya direvisi, hanya pada bagian tertentu ada tambahan sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu Pak. Tapi tidak perlu diajukan ke Dikti lagi Pak, cukup sekali. Tapi Bapak Ibu menurut saya perlu dicoba ya, membuat, karena gini, dalam pandangan saya, begitu banyak orang yang kurang perhatian ke buku ajar itu. Padahal Dikti itu setiap tahun membuka 100 penulis buku ajar dan 100 penulis insentif buku hibah tadi. Jadi 200 kan Pak? Masa sih kita tidak masuk ke bagian satu saja gitu ya. Kalau hari ini, tahun ini gagal, kita coba tahun berikutnya begitu. Mungkin sebetulnya Bu, ada pertimbangan lain Bu. Kita di universitas itu kan macam contoh seperti saya kan istilahnya pengajar lepas Bu. Saya INDK bukan INDN. Karena saya bekerja di pegawai pemerintah gitu. Oh, iya. Kita kadang-kadang nggak enak sama senior gitu loh Bu. Agak itu nggak enak gitu Bu. Ya, Kita ya. memfasilitasi mereka dulu gitu. Tapi mereka Ya, tidak juga betul. pingin juga sih Bu. Saya dah lama kepinginnya itu karena lumayan besar sih. Kita kalau dari kampus itu dapat Bu, tetapi kan cuma 2.500.000 gitu. Iya, betul Pak. Kalau kampus kan memang terbatas ya penggunaan Iya. dana penelitian, apalagi buku ajar juga termasuk yang, tapi tetap ada penghargaan, apresiasi dari kampus. Tapi karena Dikti juga memberi peluang kepada kita, tidak ada salahnya. Kalau Bapak sebagai dosen luar, mungkin Bapak bisa menggandeng dosen dalam dan yang diajukan dosen dalamnya, karena kan itu punya NIDN, ya kan? Yang punya NIDN kan dosen dalam, Pak. Mungkin Bapak bisa bersama tim dengan dosen asli, dosen tetapnya. Begitu, Pak. Ya. Baik. Bu Rina, Satu lagi bisa, satu lagi Bu. Oh, silakan. Di kolom chat terlebih dahulu ya, tadi sudah mengetik. Ya, Yang dari mana Bu ya? Nina. Dari Dari Bu siapa? Nina Yusnia, Aktif Prima Bisa. Husada Bogor. Oh ya, untuk Oh. buku ajar maksimal penulis berapa orang? Betul, pertanyaannya. Iya, Untuk buku ajar maksimal penulis berapa orang? Sebetulnya tidak ada batasan Bu di dalam panduan ya, tetapi kita memantaskan diri lah ya, karena menulis buku ajar itu jangan sampai lebih dari 5. Kan kita tuh timnya 2 ya Bapak Ibu. Satu tim mengajar itu kan biasanya kita tim teaching itu kan 2 ya gitu. Mungkin 2 orang saja. Begitu Bu Nina ya? Ya, baik, terima kasih Bu. Ya, kalau ada mahasiswa yang membantu saja, tapi tidak perlu dimasukkan ke dalam teks buku ajar. Kalau mahasiswa itu jangan lupa Bapak Ibu, kalau kita membuat publikasi hasil penelitian, masukkan nama mahasiswa. Karena sekarang itu baik di Ban PT maupun di Lamdik selalu ada pertanyaan, berapa jumlah mahasiswa yang terlibat dalam publikasi dosen gitu. Nah, itu bagus masuk ke daftar nama mahasiswa. Tapi kalau untuk buku ajar, karena yang menulis dosen bukan mahasiswa, jadi harus nama dosen pengampu mata kuliah itu. Oh, ya. Itu Baik, masih ada Ibu. pertanyaan lagi? Sepertinya Bisa satu Bu. ada yang ingin Mana? bertanya. Silakan Pak. Silakan. Makasih Bu. Tadi kan kalau buku ajar itu kan sudah ada susunannya ya, yang dimulai dari tujuan, materi, kemudian Materi. diakhiri dengan evaluasi. Iya. Terus apakah bisa kalau misalnya materi yang tadinya kita bahannya kita jadikan materi di buku ajar itu kita format ke bentuk buku monograf gitu. Iya, bisa saja Pak. Saya Bisa saja, karena kan monograf itu satu topik yang diangkat ya, tapi lebih detail, lebih dalam, lebih luas begitu. Kalau buku ajar itu kan satu bab satu pertemuan, ya kan? Satu bab satu pertemuan kita. Kalau Bapak mau mengangkat bagian dari satu bab tadi, itu bisa diangkat, tapi lebih detail lagi itu jadi monograf. kalau setiap bab di buku ajar itu dia juga menjadi bab-bab tersendiri, maksudnya setiap bab juga di monograf, jadi susunannya mungkin yang dibedakan gitu. Oh, jelas Pak ya, kalau di dalam buku ajar kan tadi ada tujuan, ada Iya, materi, iya. itu ada ringkasan. Kalau di dalam monograf tuh hampir sama dengan yang tadi saya sudah berikan ya. Mungkin nanti panitia bisa share ya materi saya ke Iya. para peserta ya.
Jadi kalau penulisan buku ajar kan hampir sama dengan referensi Bapak Ibu, ada masalah, ada ini dan seterusnya. Jadi kalau satu bab dijadikan satu buku ajar terlalu banyak Pak Burhan. Jadi kita ambil saja topik yang paling menarik dari materi Bapak, kemudian kita angkat menjadi satu monograf. Oke. Kasih Bu. Baik, Bapak Ibu. Semangat ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan. Sepertinya ini sangat semangat sekali ya Bu untuk pertanyaan-pertanyaan Ya, dari para peserta silakan juga. kalau Bapak Ibu tertarik juga nanti saya bisa berbagi ke perguruan tinggi Bapak Ibu ya. Kalau saya diundang lagi boleh ya. Kalau Pak Burhan ini kan hanya satu nih Pak Burhan saja. Siapa tuh teman-teman lainnya kok saya nggak ikutan, nggak terima, bolehlah ngundang saya online kan. Online itu kan tiba-tiba saya sudah di Bali nih di rumah. Saya ternyata udah di kampusnya Pak Putu nih ketemu sama teman-teman banyak nih ya. Saya sudah di Natuna juga gitu kan. Silahkan Bapak Ibu mungkin bisa saya bisa berbagi pengalaman lagi. Yang jelas menulis itu sesuatu yang harus kita mulai dari sekarang. Tidak usah menunggu nanti Bapak Ibu. Direncanakan, oh saya tahun depan nih mau terbit gitu ya. Buku yang tadi itu kan dari disertasi ya Pak Hardi. Itu saya ambil satu bagian saja. Ambil satu bab yang saya ubah formatnya menjadi satu buku sendiri. Bukan lagi satu disertasi. Jadi kalau disertasi dicetak itu kan sangat berat ya, untuk yang membaca juga berat gitu. Mungkin kita bisa pilah-pilah menjadi bagian-bagian buku yang menarik. Begitu Pak Hardi dan Bapak Ibu semuanya, semangat selalu. Sampai jumpa lagi. Saya kembalikan ke Mbak Yosti. Oke, terima kasih Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Ini saya ulangi lagi, mungkin dari Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang mengganjal atau masih ada yang ingin dikonsultasikan. Saya buka kesempatan satu kali lagi. Jika ada yang masih ingin bertanya seperti itu, atau sudah dicukupkan, Bapak Ibu sekalian? Sudah. Sudah cukup ya. Baik, nanti materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bu Lina akan kami bagikan dari mulai presentasi dan termasuk buku-buku digital yang tadi sudah disampaikan di awal kepada Bapak Ibu peserta sekalian, dan menginformasikan kembali kepada Bapak Ibu peserta workshop online Kupas Tuntas Penulisan Buku Ajar bagi Dosen berkesempatan mendapatkan diskon 20% untuk penerbitan buku dalam waktu 3 bulan ke depan. Jadi para peserta Bapak Ibu sekalian ini bisa mengeklaim diskon tersebut hingga 3 bulan ke depan selama mendaftarkan nama dan naskahnya pada bulan ini, menginformasikan kepada penerbit seperti itu. Itu satu fasilitas tambahan ya bagi para peserta di workshop online kesempatan 8 Juni 2024 ini. Seperti itu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Rina Rati yang telah membagikan ilmu di dalam kesempatan workshop ini kepada para peserta dan saya dan kepada para penerbit Bintang Semesta Media. Kemudian terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu peserta yang datang dari beragam wilayah, dari beragam universitas, dari Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi, Sumatera, Riau, Kalimantan, Papua, Bali, dan mungkin ada provinsi-provinsi yang belum saya sebutkan. Terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah hadir dan sudah mengikuti workshop online dari awal hingga akhir. Saya Yosi Sulastri, undur diri dari workshop ini, nanti akan saya kembalikan kepada MC. Saya akhiri, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bu Rina Rati yang sudah mengisi acara kita pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta, Bapak Ibu dosen. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk menulis. Amin. Terima kasih juga kepada para panitia yang sudah menyukseskan acara. Acara workshop online Kupas Tuntas Penulisan Buku Ajar untuk Dosen ini telah selesai. Saya Nur Rahmawati selaku MC undur diri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa. Terima kasih Bu Urin.